Begalan asal Lampung ditangkap di sekitar pintu tol Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Senin dini hari. Tim SAR terus berjuang mencari 26 orang yang hilang akibat tanah longsor di Desa Banaran, Ponorogo, Jawa Timur. Polda Jawa Tengah dan Polres Magelang segera menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan siswa SMA Taruna Nusantara Kresna Wahyu Nur Rahman. Konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah kembali terbuka. Lembaga Dewan Adat dan Paku Buwono ke-13 hampir terlibat bentrok. Dari Liga Primer Inggris, Arsenal dan Manchester City harus puas dengan hasil imbang 2-2. Halo selamat pagi, Sapa Indonesia Pagi kembali menjumpai Anda di pekan yang baru ini di hari Senin 3 April 2017. Anda bersama saya Timothy Marbun. Saya Glory Oyong. Dan saya Bayu Sutiono. Seperti biasa Sapa Indonesia di hari Senin ini mengawali Anda kemudian juga berangkat bertugas atau ke kantor. Kami akan menghadirkan beragam informasi dan utamanya adalah mengenai apa yang terjadi di Ponorogo. Longsor di sana. Berkaitan dengan itu kami nanti mengundang BMKG untuk melihat bagaimana sebenarnya apa yang terjadi di Ponorogo dan potensi daerah mana yang juga harus berwaspada karena walaupun sekarang kalau kita hitung harusnya sudah musim kemarau tetapi musim hujan justru hujan masih cukup sering terjadi, termasuk di Jakarta. Betul, baik. Kalau tadi dikatakan ada potensi longsor, itu ada 274 kabupaten setidaknya yang menjadi daerah-daerah rawan longsor yang patut juga kemudian menjadi perhatian dalam beberapa hari ini supaya tidak terjadi korban seperti di Ponorogo, kan? Ya. Dan ada berbagai informasi lainnya. Tadi juga baru saja diupdate juga mengenai peristiwa di Kolombia juga longsor terjadi. Ada ratusan orang yang tewas juga di sana. Ini menjadi salah satu juga yang akan kita perbarui pagi hari ini. Dan ada nanti perbincangan juga mengenai apa yang terjadi di SMA Taruna Nusantara. Kita masih prihatin dengan kondisi yang terjadi atau insiden yang terjadi pembunuhan di sana. Tapi kita mau tahu lebih banyak lagi mengenai bagaimana ini bisa terjadi, tidak hanya dari sisi dari pelaku maupun dari korban, tapi bagaimana juga kondisi dari anak-anak seusia tersebut di dalam sekolah dan lain-lain, faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi sehingga bisa mendorong sampai ada siswa yang melakukan hal ini. Kita akan perbincangkan di Sapa Indonesia pagi hari ini. Ya, tapi kita akan mulai dulu dengan informasi terkini ini dari beberapa daerah di Nusantara ya, Bay? Betul, dan kita akan memulai dari Riau di mana ada petugas gabungan dari BNN, TNI, dan Polri yang melakukan razia sejumlah tempat hiburan malam yang ada di Pekanbaru Riau. Salah satu pengunjung yang terjaring razia adalah mantan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jafar. Satu persatu petugas memeriksa setiap ruangan di sebuah tempat hiburan malam yang ada di Pekanbaru Riau. Petugas melakukan penggeledahan dan pemeriksaan tes urin kepada seluruh pengunjung termasuk karyawan tempat hiburan malam ini. Salah satu pengunjung yang ternyata ikut terjaring razia adalah mantan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jafar. Dari hasil pemeriksaan Tengku Azmun Jafar negatif mengkonsumsi narkoba. Sementara itu sebanyak 50 orang pengunjung dinyatakan positif menggunakan narkoba dan mereka langsung dibawa ke kantor BNN Riau untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Hasil operasi ini kita mendapatkan 50 orang yang terindikasi menggunakan narkoba yaitu positif, laki-laki 21 orang, kemudian perempuan 29 orang. Jadi dari 50 orang ini nanti kita asesmen untuk ditindaklanjuti untuk pengungkapan kasus berlanjut. Saudara, akibat hujan deras sebuah pohon besar tumbang dan menimpa 2 rumah warga di wilayah Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Beginilah kondisi pohon setinggi 8 meter yang tumbang kemarin. Diduga pohon yang sudah lapuk ini tidak mampu menahan terpaan hujan dan angin kencang yang melanda wilayah Pondok Kopi.
Meski tidak ada korban jiwa ataupun luka, peristiwa ini membuat 2 rumah rusak. Pohon ini juga menghancurkan pagar dan tiang listrik. Masyarakat dibantu oleh petugas pemadam kebakaran langsung menyingkirkan batang pohon agar tidak mengganggu aktivitas warga. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta pada Minggu petang membuat sejumlah jalan tergenang. Di kawasan Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur misalnya, kemacetan terjadi setelah hujan menyebabkan genangan setinggi setengah meter. Tingginya curah hujan membuat jalan inspeksi terendam dan buruknya drainase serta adanya pembangunan jalan layang becak kayu membuat aliran air di sini tidak lancar. Akibat tingginya genangan, arus lalu lintas dari Jakarta menuju Bekasi dan sebaliknya mengalami kemacetan yang panjang. Saudara, sebuah minibus berisi rombongan wisatawan dari Kudus, Jawa Tengah mengalami kecelakaan setelah menabrak tebing di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. 4 orang dilaporkan tewas dalam kecelakaan ini, sementara belasan orang lainnya harus dilarikan ke rumah sakit. Minibus yang membawa rombongan wisatawan dari Kudus, Jawa Tengah terguling setelah menabrak sebuah tebing. Cuaca berkabut serta pengemudi yang tidak menguasai dengan baik medan membuat minibus menabrak sebuah tebing dan pohon. 2 orang tewas di tempat kejadian, sementara belasan korban lainnya masih mendapat perawatan di sejumlah rumah sakit di daerah tersebut. Sementara dari hasil penyelidikan sementara, polisi menyebut jika kecelakaan juga disebabkan oleh kelebihan muatan. Dari kapasitas 15 tempat duduk yang ada di dalam bus, ternyata 21 orang adalah yang menjadi penumpang minibus ini. Rombongan berangkat dari Kudus, Jawa Tengah menuju objek wisata Gunung Kidul. Polisi mengamankan minibus serta surat kendaraan untuk penyidikan lebih lanjut. Berarti 3 ya harusnya? Ini. Tapi untuk realnya di mobil itu ada 15 seat. Penumpangnya ada 21. Sehingga ini kelebihan muatan. Secara otomatis ini kestabilan daripada kendaraan juga tidak. 4 jenazah korban kecelakaan tunggal di Gunung Kidul, Yogyakarta pada Senin dini hari tiba di rumah duka di Kudus, Jawa Tengah. Isak tangis dari keluarga korban pecah begitu keempat jenazah tiba di rumah duka. 4 korban berasal dari 4 keluarga yang rumahnya saling berdekatan. Menurut Kepala Dusun Kaliwungu, total warganya yang ikut dalam rombongan wisata tersebut adalah 21 orang. 4 korban meninggal dunia akan dimakamkan pada Senin hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Tahanan kasus pencabulan bocah 6 tahun di Depok, Jawa Barat melarikan diri. Pelaku lolos dari pantauan petugas saat ke toilet. Peristiwa kaburnya tahanan pencabulan di Polresta Depok, Jawa Barat terjadi pada 26 Maret lalu. Peristiwa ini mencuat setelah ramai di media sosial. Pelaku yang diketahui bernama Hasan kabur saat petugas tengah lengah. Pelaku ditangkap sejumlah warga di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan peristiwa ini. Dan ini adalah foto dari Hasan yang merupakan tahanan kasus pedofilia yang dikabarkan kabur dari Polres Depok. Hasan diketahui ditangkap karena diduga memperkosa anak di bawah umur. Hingga kini polisi Polres Depok dikabarkan terus mengejar pelaku yang kabur. Saudara, layaknya Bonnie and Clyde, pasangan kekasih menjadi pelaku pencurian kendaraan bermotor di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari keduanya polisi menyita sebuah sepeda motor. Polisi menggerebek rumah seorang mahasiswi yang dicurigai dijadikan tempat penadahan dari barang curian sepeda motor. Setelah dilakukan pengembangan, polisi meringkus seorang pelaku lain yang merupakan kekasihnya. Dan dari tangan pelaku, polisi menyita 1 kunci duplikat dan kendaraan milik korban. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pasangan kekasih ini. Dan jika mereka terbukti bersalah, keduanya akan disangkakan pasal pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Masih informasi dari Makassar, Sulawesi Selatan. Lantaran berpesta narkoba, ada 3 orang yang ditangkap aparat kepolisian. Polisi turut menyita telepon seluler yang berisi rekaman adegan pesta narkoba tersebut. 3 pemadat ini tidak berkutik saat petugas menggerebek pesta narkoba yang sedang dilakukan. 2 dari 3 pelaku berprofesi sebagai penegak hukum. Saat digelandang, para pelaku sempat berontak, namun berdasarkan rekaman telepon seluler, para pelaku akhirnya pasrah untuk kemudian dibawa ke kantor polisi. Bersama polisi turut juga disita beberapa perlengkapan sabu dan sejumlah telepon seluler.
Kita beralih ke informasi lain mengenai konflik internal Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah yang kembali menguak. Lembaga Dewan Adat dan Paku Buwono ke-13 hampir terlibat bentrokan. Kubu Paku Buwono ke-13 memaksa untuk menjebol pagar pembatas keraton. Polisi pun bersiaga penuh untuk mengantisipasi bentrokan fisik. Kubu Paku Buwono menjebol penghalang dari seng dan pembongkaran paksa yang dilakukan oleh kubu Paku Buwono ke-13 bersama dengan Mahapati Tejowulan. Polisi yang sudah bersiaga berusaha untuk menghalau kedua kubu. Polisi dan TNI kemudian bertemu dengan pimpinan lembaga Dewan Adat Kanjeng Pangeran Edi Wirabumi. Menurut Kapolresta Surakarta AKBP Ribut Hariwibowo, konflik ini adalah masalah keluarga. Kita intinya minta supaya diselesaikan secara kekeluargaan, tidak ada gesekan. Polisi masih melakukan penahanan terhadap 5 tersangka kasus pemufakatan makar, termasuk Sekjen FUI Muhammad Al-Khattat. Dan ada sejumlah alasan polisi untuk tetap menahan Sekjen FUI Muhammad Al-Khattat setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemufakatan makar. Salah satunya adalah kekhawatiran menghilangkan barang bukti. Polisi juga menegaskan penangkapan Sekjen FUI tidak terkait dengan aksi 313. Laporan terkait aksi pemufakatan makar sendiri menurut polisi sudah ada sejak 27 Maret. Sudah saya sampaikan di awal, penangkapan itu tidak ada kaitan langsung dengan demonstrasi 31 Maret. Ya. Karena laporan polisi model A yang dihimpun dari laporan-laporan berbagai sumber masyarakat maupun internal kepolisian, dianalisa, diselidiki, kemudian dituangkan dalam model A, itu tanggal 27 dibuatnya. Ya, 27 Maret. Jadi indikasi akan adanya pasal-pasal pemufakatan makar itu sudah ada. Ya, tinggal kapan timing untuk melakukan penangkapan. Ya, strategi teknik dikerahkan, ditangkapnya pagi-pagi pada waktu tanggal 31 itu. Jadi kaitan langsung tidak ada dengan demo itu. Sebelumnya, Sekjen FUI Muhammad Al-Khattat lewat pengacara yang mengawal kasusnya telah membantah terlibat dalam aksi pemufakatan untuk makar. Ketua Tim Pengacara Muslim Ahmad Mihdan mengatakan bahwa Al-Khattat hanya mempersiapkan aksi 313 pada Jumat kemarin. Selain itu mereka juga mempertanyakan 2 pasal tentang makar yang digunakan untuk menjeratnya. Kemudian sudah cukup bukti, itu adalah haknya mereka. Tetapi itu memang mempunyai peluang untuk diuji, ya, bahwa khususnya Ustadz Khotot menolak dia dituduhkan melakukan makar, ya, dan permufakatan jahat, ya, baik 110 maupun pasal 107. Beliau tegas-tegas hanya melakukan untuk kepentingan berdemo, ya, demonstrasi kaitannya dengan penolakan gubernur yang sudah menjadi terdakwa. Jadi beliau amat keberatan kalau dituduhkan melakukan makar. Dalam penangkapan terhadap Sekjen FUI Muhammad Al-Khattat, polisi menyita sejumlah barang bukti antara lain uang tunai sebesar Rp18.870.000. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah spanduk, 4 unit telepon seluler, 1 buah laptop, 1 notebook, dan 1 buah tas. Untuk mengingatkan kita semua, saudara, 1 dari 5 tersangka untuk pemufakatan makar Muhammad Al-Khattat ditangkap di kamar hotel pada Jumat dini hari. Sementara ke-5 yang tersangka untuk dugaan dilakukannya pemufakatan makar ini kini masih ditahan di Rutan Makobrimob di Depok untuk penyidikan lebih lanjut. Polisi telah mencium upaya pemufakatan makar dilakukan 5 tersangka termasuk Sekjen FUI Muhammad Al-Khattat. Indikasi adanya upaya pemufakatan makar sudah diketahui pada 27 Maret 2017. Jadi sudah diduga, ya, ada sebuah perencanaan permufakatan yang didalami, ya, berdasarkan hasil monitoring, berdasarkan hasil pantauan surveillance petugas terhadap ke-5 yang diambil keterangan. Bukti awalnya apa sih Pak? Akhirnya polisian menangkap 5 orang itu dengan dugaan pemufakatan? Ya, ada sejumlah dokumen-dokumen yang diamankan. Kelima tersangka pemufakatan makar ditangkap pada Jumat dini hari 31 Maret 2017. Kelimanya adalah Muhammad Al-Khattat yang merupakan Sekjen FUI, sedangkan 4 lainnya yang turut ditangkap yakni Zainuddin Arsyad, Irwan, Fredrik Nugraha, dan Mar'at Fahri. Penyidik Polda Metro Jaya menangkap Al-Khattat di kamar Hotel Kempinski pada Jumat dini hari.
Sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, telepon seluler Al-Khattab tak bisa lagi dihubungi. Setelah menjalani pemeriksaan 1 kali 24 jam, kelimanya ditahan di rutan Makobrimob Kelapa II Depok. Tim Liputan Kompas TV. Ya, menjadi sorotan lainnya di pagi hari ini adalah mengenai bencana yang terjadi di Ponorogo, dan kita akan bahas juga tidak hanya Ponorogo yang berwaspada karena ada sejumlah daerah lainnya yang kabarnya ini akan juga menjadi daerah rawan bencana karena potensi longsornya. Nah, kita akan kembali saudara setelah jeda, di mana setelah berjuang selama 4 jam, informasi dari tim SAR gabungan yang menemukan 1 korban tertimbun material longsoran dan runtuhan rumah korban akan kami hadirkan. Dan yang lebih penting, apa yang mereka lakukan berdampak sosial bagi orang lain. Inilah saatnya anak-anak muda Indonesia untuk menjadi social entrepreneurs. Do more, do good, Big Bang. Big Bang Show. Setiap minggu pukul 8 malam di Kompas TV. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali menjumpai Anda dengan informasi terbaru. Jalani pagi harimu dengan update berita terbaru. Polisi menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat penjualan sepeda motor. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Bersama kami bertiga, saya Timothy Marbun. Saya Gloria Oyang. Dan saya Bayu Sutiono. Di Kompas TV. Ini kerja nggak profesional sama sekali. Masa ada kerja pakai software kayak gini? Ngerti nggak kamu ya kan? Dan memang tampak seperti tempat perkumpulan. Di sini ada karpet merah. Ambulan ini ingin masuk ke dalam. Permisi Bu, Pak, permisi. Biar dikasih jalan. Pak, ayo Pak. Aima, setiap Senin pukul 8 malam di Kompas TV. Indonesia ini adalah kumpulan dari manusia-manusia yang mempunyai gen patriot. Tapi kan memang nggak banyak kasus lain, karena pada saat itu dianggap menjadi suatu kegaduhan, itu terpending. Jangan berani-berani lagi untuk melakukan pungli. Hotspot itu artinya apa? Mungkin tempat panas atau apa, saya tidak tahu. Satu meja hadir setiap Senin pukul 10 malam di Kompas TV. Reklamasi ketika itu merusak tempat lain untuk mengambil pasir karena harta hasil rampokannya yang kemudian kita sebut sebagai korupsi itu ditanamkan. Pada saat pasar ikan sudah terbentuk, itu sebenarnya kota Batavia sudah tidak. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, pasca longsor yang terjadi di Kecamatan Pulung, tim gabungan terus berupaya untuk menemukan korban longsor. Hingga kini 26 orang masih dinyatakan hilang. Setelah berjuang selama 4 jam, tim SAR gabungan menemukan 1 korban atas nama Katemi, 60 tahun. Korban kondisinya tengah tertimbun material longsor dan runtuhan rumah korban yang hancur. Jenazah korban untuk sementara berada di posko postmortem dan menurut rencana korban akan langsung dimakamkan di pemakaman umum desa setempat setelah selesai dilakukan pemeriksaan oleh tim DPI Polda Jatim. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur mengirimkan 1 tim untuk membantu proses evakuasi bencana longsor di Ponorogo. Tim bantuan turut membawa mobil tangki air untuk menyuplai kebutuhan air bersih warga korban terdampak dan juga sejumlah peralatan yang dibutuhkan dalam proses evakuasi longsor. Pencarian 26 warga Ponorogo yang tertimbun longsor terus dilakukan BNPB dengan mengerahkan 7 alat berat. Akibat hujan deras, proses evakuasi sempat dihentikan pada Sabtu siang. BNPB pun meminta warga untuk tetap waspada karena longsor susulan diprediksi dapat terjadi dalam waktu dekat. Suaminya apa yang ditemukan? Perempuan. Bernama Ibu Katemi. Ibu Katemi usia berapa, Pak? Baca dikerahkan, namun tadi kendalanya. Tim SAR tetap prinsipnya adalah safety first, mengingat potensi longsoran cukup tinggi. Di atas ada beberapa mata air, 3 mata air yang keluar, yang otomatis membuat tanah menjadi gembur. Apalagi tadi pukul 12:30 siang,
hujan lebat sampai dengan sekarang di lokasi di TKP, sehingga proses evakuasi dihentikan sementara karena membahayakan bagi tim SAR dengan adanya potensi longsor susulan. Bencana di Ponorogo langsung mendapat respons pemerintah. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan senilai 1,3 miliar lebih untuk menangani korban musibah tanah longsor ini. Bantuan dana akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan logistik, santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia, dan semua korban luka. Alokasi bantuan dana Kemensos disampaikan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri peringatan Hari Lahir Muslimat di Gor Joyoboyo, Kota Kediri pada Minggu sore. Sebelumnya, Saudara, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa sempat menemui para korban longsor di Ponorogo dan melihat langsung lokasi bencana longsor ini di Ponorogo, Jawa Timur. Wacana relokasi warga untuk korban longsor di Ponorogo mulai merebak pasca musibah longsor di Ponorogo. Menteri Sosial menegaskan tidak akan ada relokasi paksa dari pemerintah untuk warga di semua lokasi bencana. Menurut Khofifah, Kementerian Sosial akan menempuh jalan komunikasi dengan semua pihak, utamanya dengan para korban bencana, jika dibutuhkan pemindahan pemukiman warga. Tidak ada lah bilang kita evakuasi paksa. Kalau kita tanya, saya ini kan keliling ke daerah-daerah yang mengalami longsor sudah cukup banyak. Dan kalau saya tanya, apakah mereka akan tinggal di lahan yang sama atau mereka lebih merasa aman kalau direlokasi, 98% mereka ingin relokasi. Menurut yang saya lakukan secara langsung kepada keluarga, ada yang masih ya kira-kira 2% itu yang ingin tinggal di tetap yang sama. Ketika saya tanya kenapa, oh riwayat tanah ini sejarahnya panjang dan seterusnya. Tapi sebagian besar, apalagi mereka yang mengetahui bagaimana pergerakan tanah, itu traumanya dalam. 3 minggu sebelumnya, Saudara, warga menyatakan jika lokasi longsor sebenarnya telah mengalami tanda-tanda dengan keretakan tanah yang sebenarnya berangsur semakin memprihatinkan atau parah. Dampak longsor menimpa 35 keluarga dengan 128 jiwa, sementara 2 korban yang dinyatakan tewas dan 26 orang lainnya masih belum ditemukan. Hingga saat ini 2 korban yang dinyatakan meninggal dunia sudah dimakamkan dan 1 orang luka berat. Ada juga 19 orang lainnya yang mengalami luka ringan. Saudara, bencana tanah longsor yang menerjang Desa Banaran, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menyisakan trauma. Dari video drone dari BNPB, tampak perbukitan di punggung Gunung Wilis merekah dan longsor. Inilah kondisi Desa Banaran pasca longsor. Sejumlah pohon tumbang, perkebunan warga hancur, dan permukiman hilang terbenam material longsor yang meluncur saat kawasan ini dilanda hujan deras Sabtu lalu. Masih tingginya curah hujan dan belum stabilnya tanah membuat BNPB meminta warga untuk tetap mewaspadai longsor susulan. Ya, nanti kita akan terus memantau perkembangan dari bencana longsor di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kita akan perbincangkan lebih jauh lagi nanti bersama Bayu Stiono. Ya. Saat lagi di Sapa Indonesia, tetap bersama kami. Benteng lagi. Sejak tahun 69 sampai 70 itu beliau tinggal di Jakarta. Dengan anak-anaknya itu sudah harus menyingkir. Selamat malam saudara, Kompas Malam kembali menyapa Anda dengan informasi hangat sepanjang hari. Malam hari, waktu yang tepat untuk menambah wawasan informasi sebagai bekal untuk esok hari. Hukumnya apakah sudah rampung saya belum tahu, saya akan cek dulu. Tetapi yang jelas kalau di sini memakai batu-bara udah nggak benar. Kompas Malam, setiap hari pukul 9 malam,
live di Kompas TV. Selamat pagi. Selamat pagi Indonesia, kita berjumpa lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Awali akhir pekan Anda dengan update berita teraktual. Kami akan menghangatkan pagi hari Anda dengan beragam informasi dan juga tamu-tamu spesial. Tidak ada Polri melakukan penyadapan terhadap Bapak SBY. Di Sapa Indonesia Pagi Akhir Pekan, Sabtu dan Minggu pukul 7 pagi di Kompas TV. Tukul Arwana hadir dengan gaya baru dan tampilan baru, akan mengulas profil para pejabat pemerintahan mulai dari kehidupannya sampai the untold story. Mana ada pemimpin yang nyaman, Mas? Saya mau tanya pemimpin yang nyaman itu siapa? Saya mau sekolah sama pemimpin yang nyaman. Kamu berdiri dong, jangan jongkok terus. Ini. Saksikan The Interview with Tukul Arwana setiap minggu pukul 10 malam di Kompas TV. Berita olahraga selalu ada di sekitar kita. Bendera Indonesia kembali berkibar di Olimpiade Rio de Janeiro, Brazil. Indonesia meraih medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis yang dimenangkan oleh ganda campuran. Pembalap muda Indonesia Rio Haryanto untuk pertama kalinya mencetak sejarah masuk ke ajang balapan internasional F1. Kebangkitan PSSI yang sebelumnya dibuktikan. Ya, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Baru saja kami sebelum jeda dan kemudian memulai lagi Sapa Indonesia, kami bicara mengenai perkembangan longsor di Ponorogo yang cukup besar. Anda kalau melihat di harian Kompas hari ini, Anda bisa melihat bagaimana luasnya apa yang terjadi di Ponorogo, di Kecamatan Pulung ini, bagaimana kemudian terdampak sekali mengenai longsor kali ini. Nah, bagaimana kemudian ini bisa terjadi dan apa yang kemudian menjadi kewaspadaan kita, kami tidak pernah bosan untuk menyampaikan ini karena memang Indonesia ini juga salah satunya adalah daerah cincin api yang kita harus waspadai. Memang banyak bencana yang terus mengintai dan bagaimana kemudian kita harus hidup di tengah bencana tersebut. Bersama kami untuk membahas apa yang terjadi di Ponorogo dan apa yang kemudian harus diantisipasi ke depan. Tidak hanya di Ponorogo, Jawa Timur, juga daerah lain di Indonesia. Sudah hadir bersama kami Humas BMKG, Bapak Hari Tirto Jamiko. Pak Hari, terima kasih kita ketemu lagi. Ya, Pak, berkaitan dengan yang di Ponorogo, itu kemarin pada saat kejadian awal April kemarin, akhir Maret sampai awal April itu memang curah hujannya tinggi ya Pak? Ya, relatif cukup tinggi. Jadi kalau kita bicara intensitas, kita bagi yang secara bulan dulu. Ya. Secara bulan, memang wilayah Ponorogo atau sebagian besar wilayah Jawa Timur itu masih kategori tinggi secara bulan. Di bulan Maret itu tinggi. Terus kita turunkan perhariannya. Ya. Perhariannya di beberapa wilayah itu juga intensitas hujannya intensitas sedang hingga lebat. Maka akhirnya beberapa wilayah juga berdampak, baik itu mulai dari banjir atau genangan, longsor atau banjir bandang. Ya. Itu. Terus kalau kita melihat flashback belakang, memang dari sebelumnya sudah ada tanda-tanda sebetulnya. Informasi itu sudah ada tanda-tanda dan kita bekerja sama dengan Badan Geologi terkait daerah rawan pergerakan tanah tinggi atau dikenal namanya daerah rawan longsor. Daerah rawan longsor. Itu pergerakan tanah tinggi dikolaborasi dioverlay dengan data BMKG terkait dengan curah hujan, maka daerah-daerah sebagian besar perbukitan wilayah Jawa itu kodenya merah. Dan ini sudah disampaikan BMKG kepada Pemda setempat sebagai sebuah SOP, kan Bapak pernah cerita nih ke kita. SOP-nya sudah diinformasikan. SOP-nya kita turunkan dari musim dulu, dari bulanannya, terus hari mingguan, terus harian, 3 jam sebelum kejadian untuk hujannya, intensitas hujannya. Terus kalau dari geologi, itu terkait pergerakan tanah. Nah, dari sisi itu, jadi ada dua informasi sebenarnya ya Pak ya. Betul. Curah hujan yang cukup tinggi di atas rata-rata, kemudian geologi itu dari BMKG, geologi menyampaikan mengenai adanya daerah-daerah rawan pergerakan tanah. Ini kalau dikombinasikan kita harus waspada adanya bencana. Ya. Kewaspadaan cukup tinggi terutama daerah-daerah yang memang rentan. Nah, kalau dia intensitas, kalau kita melihat dari kejadiannya itu, dari gambarnya, itu tanah tidak cukup basah sekali.
Tidak perlu basah sekali, itu sudah bisa longsor. longsor. Itu berarti menandakan intensitas hujannya yang terjadi kemarin tidak lebat hingga sangat lebat. Kalau intensitas hujannya lebat hingga sangat lebat, mungkin dia tidak hanya longsor tapi banjir bandang. Jadi berarti materialnya dua ya. bencana. Jadi nggak bisa menyerap, terus kebawa semua. Itu yang bisa diinformasikan. Dan BMKG sejak akhir Maret juga memberikan daerah-daerah mana saja yang di periode akhir Maret sampai awal April ini terjadi peningkatan intensitas hujan. Jadi dari turunannya bulanan tadi, turunannya bulanan, terus mingguannya itu juga diupdate, hariannya pun juga diupdate. Salah satunya Jawa Timur juga masuk kategori kewaspadaan terkait dengan bencananya, baik itu banjir, longsor maupun banjir bandang. Oke, nah dalam kaitan BMKG ini Pak ya, apa yang terjadi di Ponorogo, saya kepingin tahu curah hujan ini di Jakarta saja ini kan masih cukup tinggi nih Pak ya, belakangan setiap sore. Bagaimana kemudian di kota-kota lain yang mana yang kemudian mesti juga waspada dengan tingkat curah hujan, terutama dari BMKG informasinya yang masih ada kemungkinan lebat sampai sangat lebat. Oke, dari 1 hingga 3 hari ke depan, itu yang perlu menjadi kewaspadaan Indonesia bagian barat. Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian barat. Indonesia tengah bagian barat. Jadi yang perbatasan antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia tengah itu juga cukup tinggi. Yang perlu menjadi kewaspadaan yaitu kalau Indonesia bagian barat mulai dari Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, terus Riau, pesisir barat Sumatera, Bangka Belitung, terus bagian besar Jawa, Kalimantan hampir merata juga, terutama terkonsentrasi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, terus beberapa tempat Kalimantan Timur yang berbatasan dengan utara, terus Bali, Nusa Tenggara, untuk Sulawesinya itu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Tenggara, untuk Papuanya Papua bagian tengah dan selatan serta pesisir barat Papua. Daerah-daerah tersebut diindikasikan 1 hingga 3 hari ke depan bahkan seminggu ke depan didominasi hujan intensitas sedang hingga lebat. Maka perlu kewaspadaan terutama yang tadi baik itu di dataran rendah, aliran sungai atau bantaran kali itu, daerah cekungan, terus pegunungan atau perbukitan. Nah itu bagian-bagian yang kemudian menjadi kewaspadaan sampai 1 minggu ke depan. Nah Pak, ini yang kadang-kadang kita membacanya jadi, kalau saya secara pribadi menyebutnya ini agak gemas begitu. Karena tanda-tanda itu sudah sejak 11 Maret. Ini datanya jelas sekali di harian Kompas. 11 Maret diketahui ada retakan sudah 30 cm setelah hujan lebat di sana. 17 Maret retakannya bertambah menjadi 9 meter. Kemudian lagi 26 Maret. Sampai pada 31 Maret. Pak, retakan tanah itu walaupun saya tahu persis ini bukan betul-betul dari Bapak, tetapi sebagai bagian dari informasi kepada warga masyarakat di seluruh Indonesia. Itu sebenarnya sudah tanda-tanda yang harus diwaspadai, Pak. Kenapa itu? Sebetulnya gini, terkait dengan kewaspadaan sebelum terjadi retakan, kami berkoordinasi dengan berkolaborasi informasi Badan Geologi lagi sama BMKG. Prediksi curah hujan bulan Maret itu di overlay dengan pergerakan tanah yang cukup tinggi. Yang zona merah itu istilahnya mulai dari hijau, orange, sama merah. Itu menandakan kalau merah itu pergerakan tanahnya cukup tinggi dan kewaspadaan longsor atau banjir bandang istilahnya. Itu memudahkan gitu. Kalau dari bulanannya sudah dapatkan itu, terus kita diturunkan hariannya. Hariannya itu real di lapangan, nanti hujannya seperti apa. Itu akan berdampak juga. Kalau melihat merah tadi, maka sudah sewajarnya sejak bulan awal Maret itu sudah kita waspada. Oh, begitu ada kejadian itu, terus curah hujan masih cukup tinggi secara bulan, terus hariannya pun juga
setiap sore sampai malam masih hujan, maka itu yang perlu menjadi kewaspadaan sebetulnya gitu. Oke. Itu kewaspadaan cukup tinggi sebetulnya. Ya, nanti kita sambung Pak, bagaimana kemudian masyarakat yang sebetulnya tinggal di daerah situ sudah melihat tanda-tanda tersebut dan mereka bisa apa supaya ini kemudian tidak kemudian menjadi bencana dengan jumlah korban seperti yang terjadi di Ponorogo. Ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Peter Chandra yang berada di lokasi untuk perkembangan terkini dari sana. Peter Chandra, selamat pagi. Anda langsung berada di lokasi. Bisa ceritakan bagaimana situasinya pada pagi hari ini termasuk upaya melakukan evakuasi terhadap korban yang masih mungkin ditemukan di sana. Peter. Yang kami pantau saat ini, Bayu dan juga saudara, untuk proses persiapan dari persiapan atau proses evakuasi dan juga pencarian yang hari ini akan dilakukan oleh tim evakuasi gabungan ini sudah mulai terlihat sejak pagi hari tadi di lokasi kejadian. Padahal bahkan maksud kami tadi kami melihat ada beberapa alat berat yang sudah mulai berangkat masuk menuju ke lokasi kejadian di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Hari ini rencananya akan dimulai proses pencarian untuk yang hari kedua sekitar jam 8 pagi dan kami bisa ceritakan saat ini kondisi cuaca karena kondisi cuaca ini masih menjadi tantangan terbesar bagi seluruh tim evakuasi gabungan untuk kemudian bisa melakukan proses evakuasi karena kalau berkaca dari hari pertama kemarin proses evakuasinya terhalang atau terhenti lebih cepat karena faktor cuaca. Kemarin pada saat sore hari sempat terjadi hujan sehingga ini membuat tim evakuasi gabungan menghentikan untuk sementara proses evakuasi dan diputuskan akan dilanjutkan pada pagi hari ini. Tapi pada pagi hari ini justru cuacanya yang kami pantau ini dalam kondisi cuaca yang cerah. Ini yang kemudian diharapkan oleh tim evakuasi gabungan untuk bisa mempercepat proses evakuasi hari ini dengan target untuk mencari korban hilang yang sampai saat ini datanya bersisa 26 orang korban hilang. Dari proses pencarian kemarin, Bayu dan juga saudara, proses evakuasi berhasil menemukan 2 korban hilang kemarin dari total 28 awalnya yang ditentukan sebagai korban hilang dari bencana longsor ini. Lalu kemudian ditemukan 2 dalam keadaan meninggal dunia dan hari ini fokus untuk pencarian ini masih berfokus pada lokasi yang diyakini atau diduga longsor itu merendam atau menimpa 23 rumah warga dan di sanalah diduga banyak atau lokasi yang nantinya akan menjadi fokus pencarian korban hilang dari proses pencarian tim evakuasi gabungan hari ini. Rencananya akan dimulai nanti sekitar jam 8 pagi, artinya setengah jam dari sekarang. Kita masih menunggu bagaimana proses persiapan di lokasi kejadian. Bayu. Baik. Peter Chandra, terima kasih. Tentu kami akan terus menanti perkembangan dari evakuasi korban. Kami berharap banyak korban, bahkan seluruhnya bisa ditemukan karena ditunggu tentu oleh para keluarga. Peter Chandra, terima kasih. Kami akan terus kembali kepada Anda. Saya langsung lagi ke Pak Hari, Humas BMKG. Pak, saya yakin bahwa sistem sebetulnya sudah dibuat untuk early warning system ini dan kita terus memperbaikinya. Nah, saya menyambung nih, kalau warga seperti di Ponorogo sebetulnya sudah ada sebagian yang mengungsi karena khawatir dengan retakan tanah tersebut. Tapi tidak semua warga kemudian bisa kemudian mengungsi semua. Kita belum mengerti betul apa yang sebenarnya terjadi. Itulah yang membuat kami kan kita sepertinya gemes atau gergetan nih Pak. Sebenarnya warga sudah tahu ada tanda-tanda mengenai longsor ini. Nah, apa yang kemudian bisa kita lakukan terhadap warga sebagai pembelajaran terhadap ini semua? Jadi yang terkait dengan apa yang bisa dilakukan, yaitu sebetulnya sosialisasi. Terus edukasi itu memang perlu terus-menerus. Secara struktur kita sudah, saya juga menyampaikan di beberapa media juga gitu, secara struktur kita sudah bagus. Struktur itu mekanisme informasinya sudah terbangun dan kita dari BMKG pun juga sudah membentuk media sosial untuk merapatkan informasi tadi. Kita pernah mengobrol soal ini untuk dari sisi birokrasi sebetulnya bahkan sampai di media sosial itu kita sudah, perkembangan terus jalan. Jalan terus. Dari sisi struktur kita sudah mulai membaik dan cukup baik. Dari sisi itu kita kultur. Dari sisi kultur adalah kearifan lokal bagaimana kita mengedukasi yang bahasa teknis supaya dimengerti terus mengena ke hati masyarakat dan itu juga dimengerti apa sih maknanya warna merah, apa maknanya warna orange seperti itu. Kalau dia kalau warna merah tindakannya seperti apa, harusnya seperti itu. Cuma tidak semudah membalikkan tangan sebetulnya. Itu edukasi terus-menerus. Kalau dari teori yang
berkaitan dengan kebencanaan, mitigasi atau apapun itu harusnya individu, nggak ada kelompok. Ya. Jadi kalau bicara kita mitigasi itu harusnya individu. Bagaimana setiap individu itu juga mendapatkan informasi dan mengerti peranannya masing-masing dari sisi itu. Terus dari kami dari BMKG berusaha mendekatkan juga ke situ supaya informasinya juga dimengerti. Terus sebagian masyarakat itu sudah istilahnya mengungsi. Itu menandakan bahwa saya lebih berat jiwa daripada harta benda sebetulnya itu. Tapi yang sebagian lagi tidak mudah tadi yang saya sampaikan. Betul. Membalikkan tangan, saya masih punya harta dan sebagainya. Itu. Ini yang Pak Hari dan teman-teman juga dari selain BMKG dan juga geologi selalu mengatakan ketika bertemu dengan media seperti Sapa Indonesia pada pagi hari ini, insting untuk kemudian atau naluri menghadapi bencana ketika tinggal di Indonesia itu memang harus dilatih ya Pak ya. Dilatih. Kita mencontohkan selalu bagaimana warga di Jepang, di kota ataupun di desanya selalu berlatih walaupun menjadi rutinitas mereka ada latihan gempa bumi, tsunami dan lain-lain. Ini yang kemudian kita harus lakukan ke depan ya Pak ya. Ke depan memang gitu. Di BMKG juga kita melakukan gladi lapang. Gladi lapang itu dilakukan di gempa bumi dan tsunami, itu untuk kesiapsiagaan. Itu. Terus di cuaca kita mengadakan sekolah lapang cuaca untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan tahun ini kita ke nelayan, bagaimana mengantisipasi kalau kita cuacanya buruk dan sebagainya, untuk meningkatkan itu. Terus di bagian iklim kita mengenal sekolah lapang iklim untuk meningkatkan ketahanan pangan dan sebagainya. Dan informasi-informasi itulah kita gunakan semudah mungkin dan dikenal bahasanya bahasa lokal juga. Itu memudahkan. Dari sisi itu, terus kita bagaimana menyikapi kalau terkait dengan kebencanaan. Kita berkolaborasi dengan BNPB, BPBD kalau yang di daerah dan Pemda terkait untuk merangkul masyarakat yang lebih dekat lagi seperti itu. Ya, Pak Hari, ini terakhir Pak. Berkaitan dengan tadi ada juga informasi dari Menteri Sosial yang sudah meninjau dan sebetulnya ingin mengetahui masyarakat mau atau tidak kemudian direlokasi. Dari beragam informasi yang kami lakukan, BNPD menyatakan juga sebaiknya memang warga tidak lagi tinggal di daerah longsor. Tapi ada sebagian kecil masyarakat di Ponorogo yang tidak ingin pindah begitu. Sebetulnya mengapa ada semacam himbauan agar warga tidak lagi menempati daerah longsor? Oke, kalau atau yang pernah terjadi bencana? Yang pernah terjadi bencana. Jadi edukasi sekali lagi diperlukan terkait dengan pemetaan daerah-daerah yang rawan bencana. Bencana apa? Harus jelaskan spesifik lagi. BMKG berkolaborasi dengan PUPR, terus geologi, terus BNPB itu sudah memetakan daerah-daerah mana saja yang terkait dengan kebencanaan. Mulai daerah banjir, terus rawan longsor, atau pergerakan tanah cukup tinggi. Itu juga disampaikan dan diedukasi. Timbul permasalahan adalah faktor ekonomi. Nah itu di Pemda. Maka kita berkolaborasi semua untuk mengantisipasi dan meminimalisir bencana-bencana tadi supaya tidak menimbulkan korban yang cukup signifikan gitu. Nah itulah maka kemudian kita berharap di daerah tersebut warganya bisa direlokasi karena sudah jelas daerah itu memang rawan bencana. Pergerakan tanahnya cukup besar. Betul sekali Mas Bayu. Baik, Pak Hari Jatmiko terima kasih sudah hadir untuk memberikan keterangan dan sekali lagi pencerahan. Jangan pernah bosan Pak untuk terus menyampaikan edukasi ini, kita bersama-sama. Itu bagian dari tugas kami PRA selaku lembaga yang BMKG dikenal jangan karena kebencanaan, karena musibah, tapi BMKG dikenal karena keselamatan. Itu. Ya, itu harapan kita semua. Terima kasih banyak Pak Hari. Dan itulah saudara perbincangan kami mengenai apa yang terjadi di Ponorogo dan sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran dan kewaspadaan kita di beberapa daerah yang sudah disebutkan BMKG, waspada karena curah hujannya dan pantau juga mengenai informasi dari geologi untuk bencana longsor. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia.
pemerintah merupakan awal kembalinya sepak bola Indonesia ke ajang internasional. Andy Murray berhasil merebut singgasana petenis nomor 1 dunia dari Novak Djokovic. Dapatkan informasi olahraga terkini. Kompas Sport di Kompas TV. Beragam peristiwa terpanas dalam seminggu kami hadirkan untuk Anda. Pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald John Trump dimulai pada Jumat pagi pekan ini. Nah, persoalan terbuka di luar ya tentu punya efek kemana-mana. 20 orang terjebak saat kereta roller coaster yang mereka tumpangi mendadak berhenti di ketinggian 30 meter. Kompas sepekan, setiap minggu pukul 4 sore di Kompas TV. Halo, selamat pagi Sport Lovers. Sudah saatnya kami datang dengan beragam informasi olahraga terkini. Kompas Sport, setiap hari di Kompas TV. Kreatif. Dan yang lebih penting, apa yang mereka lakukan berdampak sosial bagi orang lain. Inilah saatnya anak-anak muda Indonesia untuk menjadi social entrepreneurs. Do more, do good, Big Bang. Big Bang Show. Setiap minggu pukul 8 malam di Kompas TV. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali menjumpai Anda dengan informasi terbaru. Jalani pagi harimu dengan update berita terbaru. Polisi menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat penjualan sepeda motor. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Bersama kami bertiga, saya Timothy Marbun. Saya Gloria Oyong. Dan saya Bayu Sutiono. Di Kompas TV. Kerja nggak profesional sama sekali. Masa ada kerja pakai software kayak gini? Ngerti nggak kamu nggak kan? Dan memang tampak seperti tempat perkumpulan. Saudara, dalam program Rosi dan kandidat pemimpin Jakarta, pasangan calon nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat merespon hasil suara pada putaran pertama. Walau dalam sejumlah survei, tingkat kepuasan warga DKI Jakarta mencapai 70%. Saya merasakan bahwa faktor yang dimainkan, mohon maaf, itu adalah politisasi persoalan-persoalan SARA. Ini yang selalu dihembuskan ya, mohon maaf Pak Basuki, ini selalu dihembuskan di bawah gitu ya. Sehingga ada ketakutan, keengganan dari warga untuk menentukan pilihan pada Basuki Jarod. Makanya saya selalu sampaikan, ya ini kita memilih pemimpin pemerintahan, bukan pemimpin agama. Kita memilih pelayan warga yang dikontrak 5 tahunan, itu yang pertama. Yang kedua, dihembuskan isu bahwa Basuki Jarod itu tukang gusur. Mungkin saya tambahkan soal gusur ya. Saya waktu turun, ini Ketua RW loh, saya kaget. Ya, saya datang ke rumah yang agak kumuh, gitu seneng, diem. Lalu RW-nya ya buka. Mohon maaf Pak ya, Pak. Mohon maaf saya terus terang ini Pak. Di sini berkembang isu, Bapak ini sengaja menolkan pembayaran PBB, pajak bumi bangunan, supaya waktu gusur kami nggak ganti uang sama sekali. Kaget saya. Jadi padahal saya membebaskan PBB itu agar masyarakat yang miskin itu tidak keluar dari Jakarta. Ya kita ingin subsidi, termasuk BPHTB. Tapi di bawah dihembuskan, Ahok ini bukan mau nolong kamu, justru dia mau habisin kalian dengan menolkan PBB. Saya kaget, saya nggak pernah kepikir di bawah kok balikinnya kok kejem banget gitu ya. Terus saya bilang gini Pak, bisa nggak keluarin saya surat pemberitahuan PBB-nya, SPT-nya. Lalu dikasih, itu saya ajarin bacanya. Ini ada NJOP tanah. 0 apa angka? 2,7 juta. Nggak 0 kan? Jadi tanah Bapak Ibu ini nggak 0 loh, 2,7 juta. PBB-nya kenapa jadi 0? Setelah dihitung PBB, ini kami diskon jadi 0. Jadi kalau saya mau hilangin nilai Bapak Ibu, NJOP-nya yang saya
nolkan. Nah, kami pengen 2 tahun ke depan semua orang punya sertifikat. Nah, kita bebaskan BPHTB. Kalau yang di atas 2 miliar boleh tunggak kalau nggak mau dijual tanahnya. Sehingga 2 tahun ini target seluruh Jakarta ini punya sertifikat hak milik. Lalu kami tidak ingin melihat rumah jelek. Kenapa? Karena kami akan bagusin semua rumah orang. Bedah rumah ya. Bedah rumah dengan kalau sulitan kan lelang. Kita akan menerapkan PHL perumahan, kirim barang beresin. Tapi di lapangan ceritanya beda. Ahok nggak mau lihat rumah jelek, makanya mau dibongkar semua dari dia. Jadi Ahok ini anti orang miskin. Makanya kita nih pengen bagusin itu rumah. Sementara itu calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Uno kemarin berkampanye di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kepada warga, Sandi menyampaikan program untuk membantu kaum autisme. Sandi menyatakan ingin adanya kesetaraan bagi kaum autis dan juga mendapat akses di semua bidang. Satu program andalannya bagi kaum autisme adalah adanya rumah autisme untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Kita juga ada program-program yang selama ini juga dirasakan sangat membantu, seperti rumah autism. Kebetulan kita ada kerjasama dengan rumah autism yang memberikan perlindungan dan juga memberikan ada treatment khusus sekarang. Rupanya kemajuan teknologi itu bisa mengurangi dampak daripada autoimmune system yang mengakibatkan autism ini. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat, saudara, menampilkan sisi yang berbeda dalam program Rosi dan Kandidat Pemimpin Jakarta yang ditayangkan di Kompas TV. Beragam aksi seru mereka lakukan, mulai dari berjoget hingga beradu kebolehan membalik botol. Berikut aksi mereka. Lincah dan kompak, Basuki dan wakilnya Jarod berjoget bersama dengan iringan lagu Hip Hip Hura yang dipopulerkan Chrisye. Inilah aksi gerak tubuh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 di acara Rosi dan Kandidat Pemimpin Jakarta. Kau dulu. Yang kalah 3 kali. Tak sampai di sana, kedua calon pemimpin ibu kota ini juga ditantang untuk menuntaskan satu tugas, membalik botol di atas meja. Flip Bottle Challenge. Tak sepenuhnya seperti di video yang diunduh di laman sosial media, yang kalah justru mencium sang istri. Menciptakan suasana berbeda selama masa jelang pilkada sebenarnya sudah dilirik kedua pasangan, terlebih akibat riuhnya suasana di media sosial. Menyampaikan kepada seluruh teman-teman, seluruh anggota masyarakat supaya menjaga suasana yang damai, dingin. Jangan sampai karena kita beda pilihan tapi memutus tali silaturahim. Ya kita harus bersabar terus gitu ya. Hanya besar suasana tegang selama jelang pilkada memang menjadi kondisi yang tak dimungkiri membuat banyak pihak menjadi risau. Bisa ya? Saya pernah ditanya dari anak-anak SD, kelas 2 apa kelas 3 waktu yang TK juga. Dia tanya begini, Pak Ahok, kenapa sih Bapak mesti musuhan sama banyak orang? Dia bilang gitu loh, nabrak banyak orang. Saya bingung jelasin sama anak-anak TK gimana ya jelasinnya ya. Namun suasana santai penuh gelak tawa menjadi sajian selama acara Rosi berlangsung selama sekitar 1,5 jam. Di sesi lain, pasangan ini juga saling melengkapi kebolehan yang lainnya, terutama saat berdendang lagu Terajana. Musik di Taman Ria, iramanya Melayu, duhe sedap sekali. Meski santai, tentu ide program tak luput dari perhatian. Ini hanya menjadi tampilan berbeda, bahwa pilkada tak selamanya menghadirkan ketegangan politik. Semakin mendekati 19 April, saudara, saling sindir hingga saling klaim program dilakukan dua pasangan cagup untuk DKI Jakarta. Bahkan perdebatan panas terjadi dari dua tim sukses pasangan cagup saat menghadiri sebuah diskusi. Bukan sekedar saling klaim program, saling sindir pun dilakukan dua pasangan cagup DKI Jakarta. Salah satunya soal tata kelola ibu kota Jakarta. Sindiran dan jawaban muncul dari dua cagup DKI Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama soal open governance.
Pimpinan daerahnya aktif bersosial media, tapi tidak memanfaatkan teknologi ini untuk government-nya gitu. Kalau kami ke depan ingin menggunakan ini. Jadi nanti bayangannya, Pak, APBD Jakarta ini sampai ke tingkat kelurahan kita akan tahu. Saking supaya open governance itu bermanfaat, kami mewajibkan transaksi itu non tunai. Kalau non tunai kamu bisa lihat arah uangnya dari mana ke mana, kan jelas sekali. Aku juga nggak ngerti dia bilang open governance kita tuh. Katanya tidak melibatkan masyarakat. Kita adalah open data, kalau nggak libatkan masyarakat, gimana Imus Renbang? Itu dari masyarakat 29.000 lebih data masuk. Panasnya persaingan cagup DKI Jakarta bukan hanya terlihat dari dua pasangan cagup. Perdebatan pun kerap muncul dari dua tim sukses pasangan cagup seperti pada Sabtu kemarin saat berdiskusi tentang saling serang kampanye hitam dan kampanye negatif di Pilkada Jakarta. Kami tidak pernah mendeskripsikan nomor 2. Kami ingin kontestasi gagasan. Lihat laporan ke Bawaslu nggak ada nomor 2 dideskripsikan, nggak ada. Gitu. Mbak Emi, kenapa tadi Mbak Emi mengatakan sudah untuk masalah ini? Oh banyak. Kalau kita tuh ya. Laporannya bagaimana Mbak? Laporkan tapi tidak ada dilaporkan ke Bawaslu. Anda tidak betul. 600 titik. Spanduk yang diturunkan itu sebagian besar adalah masalah yang di lingkungan Mbak, di dekat rumah Mbak. Saya laporkan ke kelurahan dan itu kita udah banyak melaporkan. Saling debat atau saling sindir dalam perhelatan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua makin sering terjadi. Yang ditunggu siapakah yang bisa memenangkan hati warga Jakarta dan menepati semua program jika amanah telah diberi. Tim Liputan Kompas TV. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan kembali melanjutkan sidang perkara korupsi KTP elektronik yang membeli terdakwa Irman dan juga Sugiharto. Agenda pemeriksaan pada hari Senin ini adalah untuk para saksi. Jaksa berencana menghadirkan sekitar 10 orang saksi. Ada jurnalis Kompas TV Ihsan Abdillah yang akan melaporkan selengkapnya pagi hari ini. Selamat pagi Ihsan. Ya, Ihsan, sudah siapa saja saksi-saksi yang dihadirkan hari ini oleh para jaksa rencananya? Ya, selamat pagi Glory dan juga saudara. Berdasarkan informasi yang kami himpun, ada 9 nama sebenarnya yang rencananya akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK di sidang ke-6 ataupun sidang lanjutan kasus proyek IKTP untuk terdakwa Irman dan juga Sugiharto. Mereka adalah Eva Ompita yang merupakan mantan sekretaris dari Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazarudin, dan juga ada nama Vidi Gunawan yang merupakan adik kandung dari tersangka baru kasus korupsi IKTP ini, Andi Narogong, dan juga ada nama Yosep Sumartono yang dalam surat dakwaan disebutkan sebagai pengantar uang untuk anggota DPR fraksi Hanura Miriam S. Haryani, dan juga ada Munawar. Dan selain itu ada 3 nama saksi yang dipanggil hari ini yang merupakan saksi pada persidangan Kamis yang lalu yang tidak hadir dan dijanjikan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dihadirkan hari ini. Mereka adalah Dian Hasanah yang merupakan PNS dari Kementerian Dalam Negeri, juga ada 2 nama anggota parlemen yang mengurus IKTP saat itu, yakni Khotibul Imam Umam yang merupakan anggota Komisi 2, dan juga Jafar Hafsah, ketua fraksi Demokrat pada saat itu. 3 saksi ini tidak hadir pada persidangan Kamis yang lalu dan dijanjikan akan hadir hari ini. Selain itu, juga ada 2 nama pimpinan Badan Anggaran DPR yang waktu itu membahas proyek IKTP. Mereka adalah Gubernur Sulawesi Utara saat ini, Oli Dondo Kambe, yang merupakan politikus Partai Golkar. Juga ada Wakil Ketua Banggar pada saat itu, yakni Melkias Markus Mekeng, yang merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan dalam surat dakwaan disebutkan 2 pimpinan Banggar ini menerima aliran dana dari kasus proyek IKTP ini. Dan disebutkan di sana tersangka Andi Narogong yang saat ini sudah ditahan oleh KPK setelah menemukan kesepakatan terkait terkait dana proyek ini, ditulis dalam surat dakwaan menyerahkan uang di kantor DPR kepada 2 pimpinan Banggar ini. Dan apakah nanti seluruh saksi ini akan hadir di sidang, kami akan terus menunggu di sini, dan sesuai agenda rencananya sidang akan dimulai pada pukul 9 pagi ini. Glory. Terima kasih Ihsan informasi dari Anda. Kami akan kembali lagi pukul 9 nanti dengan informasi terkini dari perkembangan dimulainya sidang untuk kasus KTP elektronik. Saudara, kami akan jeda dulu, nanti kami akan kembali dengan informasi dan juga perbincangan mengenai Kepolisian Polda Jawa Tengah dan Polres Magelang yang menggelar rekonstruksi pembunuhan siswa SMA Taruna Nusantara, Kresna Wahyu Nurrahman.
merah. Ambulan ini ingin masuk ke dalam. Permisi Bu, Pak, permisi. Biar dikasih jalan. Pak, ayo Pak. Aiman, setiap Senin pukul 8 malam di Kompas TV. Indonesia ini adalah kumpulan dari manusia-manusia yang mempunyai gen patriot. Tapi kan memang nggak banyak kasus lain karena pada saat itu dianggap menjadi satu kegaduhan, itu terpending. Jangan berani-berani lagi untuk melakukan pungli. Hotspot itu artinya apa? Mungkin tempat panas atau apa, saya tidak tahu. Satu meja hadir setiap Senin pukul 10 malam di Kompas TV. Reklamasi ketika itu merusak tempat lain untuk mengambil pasir karena harta hasil rampokannya yang kemudian kita sebut sebagai korupsi itu ditanamkan. Pada saat pasar ikan sudah terbentuk, itu sebenarnya kota Batavia sudah tidak berbenteng lagi. Sejak tahun 69 sampai 70 itu beliau tinggal di Jakarta. Dengan anak-anaknya itu sudah harus memimpin. Selamat malam saudara, Kompas Malam kembali menyapa Anda dengan informasi hangat sepanjang hari. Malam hari, waktu yang tepat untuk menambah wawasan informasi sebagai bekal untuk esok hari. Hukumnya apakah sudah rampung saya belum tahu, saya akan cek dulu. Tetapi yang jelas kalau di sini memakai batu bara udah nggak benar. Kompas Malam, setiap hari pukul 9 malam, live di Kompas TV. Selamat pagi. Selamat pagi Indonesia, kita berjumpa lagi di Sapa Indonesia Pekan. Awali akhir pekan Anda dengan update berita teraktual. Kami akan menghangatkan pagi hari Anda dengan beragam informasi dan juga tamu-tamu spesial. Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Polda Jawa Tengah dan Polres Magelang dalam waktu dekat akan menggelar rekonstruksi pembunuhan siswa SMA Taruna Nusantara Kresna Wahyu Nur Rahmat. Menurut rencana, rekonstruksi akan dilakukan pada hari ini di lokasi pembunuhan, yaitu salah satu barak di lingkungan SMA Taruna Nusantara Magelang. Dalam rekonstruksi, polisi berencana menghadirkan beberapa saksi ahli seperti ahli pakar hukum pidana. Ya, pelaku AMR yang merupakan rekan korban diduga ini membunuh korban hanya karena pelaku terpergok mencuri tabungan milik korban yang tersimpan di barak. Pelaku yang kesal karena diperingatkan oleh korban nekat akhirnya untuk membunuh korban dengan sebilah pisau. Biasa adalah bahwa pelaku itu melakukan perbuatan beberapa kali melakukan perbuatan yaitu pencurian. Kemudian buku tabungan, kemudian dengan buku tabungan tersebut mengambil uang, jadi diketahui oleh korban. Korban sudah mengingatkan juga, korban mengingatkan, namun karena rasa sakit hati, kemudian terjadi pembunuhan. Tindak kriminal yang terjadi di SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah ini menghentak dunia pendidikan. Almarhum Kresna Wahyu Nur Rahmat menjadi korban pembunuhan teman seangkatannya. Ia baru berusia 15 tahun. Lalu apa yang menjadi pemicu tindak kriminal yang terjadi di lingkungan sekolah, serta bagaimana pengawasan di sekolah yang terkenal disiplin dalam mendidik siswanya ini? Kita akan berbincang bersama Ketua 2 dari Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara, yaitu Mas Dhani. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Dan juga bersama dengan kami ada juga Ibu Ica Khadijah, ini seorang praktisi pendidikan. Terima kasih Bu Ica sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Dan juga tersambung bersama kami melalui sambungan Skype langsung dari Magelang adalah bagian humas dari SMA Taruna Nusantara, ada Pak Cecep Iskandar. Selamat pagi Pak Cecep. Selamat pagi. Pak Cecep, saya ke Anda terlebih dahulu. Rencananya akan ada rekonstruksi, benar Pak ya? Ini dikonfirmasi oleh sekolah. Hari ini akan dilangsungkan rekonstruksi oleh pihak kepolisian. Menurut kepolisian begitu. Jadi hari ini memang jadwal rekonstruksi di kampus SMA Taruna Nusantara. Bagaimana ini mempengaruhi proses belajar mengajar dan mungkin juga psikologi dari siswa yang belajar di sana saat ini Pak?
untuk terselenggaranya rekonstruksi insya Allah tidak akan mengganggu proses pembelajaran karena proses pembelajaran berlangsung di kelas bersama pamong-pamong. Sementara rekonstruksi dilaksanakan di geraha atau di asrama. Jadi insya Allah tidak akan mengganggu rekonstruksi atau rekonstruksi juga tidak mengganggu para siswa maupun pamong kami. Walaupun memang kami semua, para siswa khususnya, masih sedang dibantu untuk dipulihkan dari trauma, kekagetan, kesedihan, kekecewaan atas terjadinya tragedi ini. Mungkin kalau proses belajar mengajar terlihat berjalan normal begitu Pak, jadwal berjalan dan lain-lain. Tapi mungkin Anda bisa menceritakan dan mungkin juga sudah berkomunikasi dengan para siswa. Apakah ada kekhawatirankah di antara mereka atau mungkin keprihatinan antara mereka mengingat ini korban sesama siswa, pelaku pun sesama siswa gitu Pak? Atas bantuan Ikastara dan bantuan juga dari alumni-alumni yang menjadi psikiater maupun psikolog kemarin hari kami memberi konsul kepada seluruh siswa dimulai dari siswa yang di mana gerahanya mengalami insiden itu atau kejadian itu lalu diidentifikasi bagaimana perasaan-perasaan mereka tadi malam dan sekarang masih sedang berlangsung kan ini inventarisir karena trauma-trauma yang dialami oleh para siswa itu beragam, ada yang levelnya barangkali hanya mengganggu sedikit, ada yang betul-betul terganggu karena sungguh kejadian ini mengagetkan kita bersama. Ya. Dan khususnya para siswa di Geraha 17, betul-betul mereka kaget karena tidak menyangka kejadian seperti ini bisa terjadi di Geraha mereka atau di kampus kami. Beberapa dari saksi ini kan merupakan sesama siswa ini Pak Cecep. Mungkin ini adalah siswa dari Geraha 17. Apakah mereka secara langsung juga terganggu dari proses belajar mengajarnya dan bagaimana pendampingan terhadap mereka yang khususnya secara langsung menjadi saksi dalam kasus ini? Tentu kami memberikan pendampingan secara khususnya pada saksi-saksi yang terkait karena mereka di samping tanda petik kehilangan gerahanya atau tempat tinggalnya selama ini, lalu mereka juga terganggu proses pembelajarannya. Dan yang paling penting mereka terpisah dari komunitasnya atau kelompoknya dalam arti di Geraha. Sementara siswa lain belajar, dia diminta untuk ikut membantu proses rekonstruksi, bahkan saksi dan lain-lain. Tentu kami memberikan pendampingan khusus karena diyakini mereka lebih berat bebannya dibanding siswa-siswa lain. Apa yang berubah Pak Cecep khususnya di lingkungan Taruna Nusantara terkait dengan mungkin adanya sebuah benda yang sebenarnya dilarang bisa memasuki areal sekolah ini dan area asrama yaitu sebuah pisau. Apa yang berubah untuk menjamin bahwa hal ini tidak terjadi lagi? Tentu kami akan makin mengetatkan lagi dan malam hari itu sebenarnya pisau itu hanya berada 6 jam ya, di Geraha di asrama sehingga kami tidak sempat men-sweeping atau memeriksa karena pemeriksaan sebenarnya berlangsung rutin. Dari hari ke hari pasti akan ada pemeriksaan. Asrama itu bentuknya terbuka, hanya ruangan terbuka dan kemudian disekat oleh lemari-lemari belajar dan tempat tidur bertingkat. Jadi sulit untuk siswa untuk menyembunyikan sesuatu sebenarnya. Tapi malam hari itu memang hanya 6 jam pisau itu ada di Geraha atau di asrama. Dan tentu kami bisa luput karena seperti biasanya tidak ada sesuatu yang istimewa sehingga tidak memerlukan screening dari waktu ke waktu. Misalnya kalau ada pejabat negara masuk ke dalam Geraha, barangkali setiap detik pasti dicari benda yang berbahaya. Tapi karena nampaknya biasa-biasa saja dan tidak ada sesuatu yang istimewa, tidak ada siswa yang misalnya sedang stres, sedang ngamuk, sedang marah, begitu. Semuanya nampak seperti biasa-biasa, sehingga kejadian ini mengagetkan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kejadiannya kan tidak dalam keadaan konflik misalnya atau bertengkar misalnya, tidak ada pertengkaran sama sekali, ya. Sehingga ini mengejutkan kita bersama. Untuk siswa yang diduga melakukan pembunuhan ini, Pak Cecep, apakah memang ada laporan-laporan terhadap dirinya mengenai mungkin perilakunya? Karena mengingat
sejauh ini yang diketahui adalah beberapa indikasi mengapa sampai ia melakukan hal ini adalah karena adanya laporan tentang pencurian dan perilaku lain. Apakah dari pihak sekolah sudah menyadari ada perilaku yang melanggar dari orang yang terduga atau siswa yang diduga melakukan tindakan ini? Ya, sebenarnya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku ini sedang diusut untuk kasus yang terakhir, antara lain diduga mencuri uang dari sebuah bank dengan menggunakan slip palsu dan buku tabungan pemilik. Gitu. Sedang diusut, Bapak. Jadi 3 hari sebelumnya itu kejadian, lalu kami sudah berjanji dengan pihak bank untuk mengusutnya, dan pihak bank sudah menjanjikan pada hari Jumat di mana kejadian subuhnya terjadi untuk memberikan rekaman CCTV untuk mengetahui siapa gerangan gitu. Jadi itu yang terjadi, dan kasus-kasus sebelumnya nampaknya kasus-kasus sepele, dan kasus seperti itu juga pun bukan kasus yang istimewa, jadi tidak ada yang mengharuskan tegang, kemudian adanya pertengkaran, tidak ada sama sekali. Oh, tapi sedang dalam pengusutan begitu ya untuk kasus ini. Baru 3 hari ya dilakukan. Baru 3 hari, dan kemudian pada waktu pengusutan pun tidak ada misalnya tekanan atau ancaman atau apapun, tidak. Dan hanya memberitahukan kalau memang ada yang mengambil, ya minta maaf, sudahi, hentikan, jangan diulang lagi. Itu nasihat-nasihat terakhir yang diberikan pada seluruh siswa sebenarnya. Oh, bukan ditujukan khusus kepada belum ditujukan kepada pelaku sebenarnya. Jadi masih secara umum, cuma memang pelaku diduga untuk mengambil uang karena beberapa buktinya ada begitu. Hanya untuk meyakinkan bahwa benar-benar pelaku yang mengambilnya, kami minta CCTV-nya dari bank yang ada di dalam kampus sebenarnya. Baik. Itu tadi sedikit pernyataan dari Pak Cecep. Mas Dhani, mungkin Anda bisa mengkonfirmasi. Tadi Pak Cecep mengatakan bahwa biasanya pemeriksaan itu memang dilakukan secara berkala. Seperti apa? Mungkin Anda sebagai alumni bisa menceritakan seperti apa sekolah itu, Taruna Nusantara ini menjaga agar jangan sampai ada benda-benda yang bisa entah itu memancing kekerasan, digunakan dalam kekerasan ada di lingkungan sekolah. Betul. Ya, saya mengkonfirmasi apa yang disampaikan Pak Cecep tadi, bahwa nilai yang ditanamkan di SMA Taruna Nusantara itu adalah landasannya sistem AMONG, asah, asih, dan asuh gitu ya. Jadi kita dalam menjalankan kedisiplinan kita dilakukan secara kekeluargaan. Jadi ini seperti rumah. Jadi saya di asrama itu seperti rumah bareng sama kawan-kawan saya. Kemudian ada tragedi seperti itu, kita memang tidak harapkan sama sekali, dan itu di luar logika saya sebenarnya. Karena teman-teman asrama saya adalah saudara-saudara saya. Nah, mengenai betapa ketatnya itu, memang kita setiap saat selalu ada pemeriksaan. Setiap saat ini mungkin bisa lebih terinci. Periode waktu tertentu ya, misalnya hariankah, mingguankah? Dalam sehari itu ada 3 kali apel pemeriksaan gitu ya. Pagi sebelum kita masuk kelas, siang setelah kita dari kelas, dan malam sebelum kita selesai belajar malam sebelum kita tidur gitu ya. Dan kemudian juga ada semacam inspeksi mendadak begitu ya. Jadi malam-malam kita semuanya diminta untuk siap standby di depan kamar kita masing-masing, kemudian semua diperiksa. Tiba-tiba saja begitu tiba-tiba, jadi mendadak begitu. Itu secara berkala dilakukan. Jadi. Dan targetnya apa yang dicari di situ? Maksudnya ini mencari apakah di situ? Mencari apa ya? Targetnya itu sebenarnya menegakkan kedisiplinan. Disiplin nggak sesuai dengan aturan, nggak sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh sekolah apa enggak? Begitu. Memang kedisiplinan di Taruna Nusantara ini kan sesuatu yang sangat dijunjung tinggi. Apakah sebagai siswa pada waktu itu juga merasa bahwa ini menjadi beban tambahan juga selain mata pelajaran yang diikuti? Ya, jadi ada satu kalimat yang bagus di satu prasasti SMA Taruna itu. Disiplin pribadi menumbuh kembangkan kreativitas. Ya, satu quote gitu ya, satu kalimat. Waktu itu awalnya waktu saya jadi siswa, aduh disiplin kok bisa menumbuhkan kreativitas, bagaimana? Ternyata disiplin itu adalah koridor-koridor kita dalam bertindak. Nilai-nilai value-value kita yang diterapkan di sana. Sehingga
kita kalau mau kreatif itu justru harus ada dalam koridor tersebut gitu. Oke, ini menarik Bu Uca. Mungkin Anda bisa menceritakan di satu sisi mungkin penerapan kedisiplinan itu bisa saja menjadi beban tambahan atau merasa bahwa saya tidak terbiasa, zona nyaman saya terusik begitu. Tapi di sisi lain justru kedisiplinan itu membuat seseorang lebih bisa menjaga emosinya, menjaga dirinya. Anda melihatnya bagaimana? Betul, sebenarnya disiplin adalah pintu pertama. Pintu pertama untuk penguatan karakter-karakter yang lain. Jadi anak-anak yang sudah dibiasakan itu bukan hanya disiplin dalam tepat waktu, tetapi disiplin dalam mengerjakan sesuatu, disiplin di dalam berkomunikasi dan sebagainya. Nah, saat ini barangkali kita tidak melihat kedisiplinan yang diterapkan di SMA Taruna Nusantara ini sebagai alasan untuk menumbuhkan sikap agresif yang saat ini tumbuh pada anak tersebut. Saya rasa bukan itu, karena kita sudah membuktikan banyak bahwa dengan cara yang dilakukan di sekolah tersebut kita menjumpai orang-orang yang bisa berpartisipasi di masyarakat dengan baik. Jadi kita tidak, kalau saya tidak melihat bahwa peristiwa ini terjadi dalam konteks lembaga, tetapi anak tersebut barangkali berangkat dari persoalan pribadi yang ada di dalam dirinya. Jadi Anda melihat ini memang ada hal yang berbeda dengan apa yang diterapkan di sekolahnya. Jadi apa yang sudah diterapkan di sana tentunya sudah menjadi kesepakatan bahwa saya itu mengirimkan anak saya karena saya tahu anak saya mampu. Karena anak saya tahu anak saya ketika melewati screening dan sebagainya bisa diterima di sana. Nah, kenapa ini terjadi dengan satu orang anak ini? Nah, mungkin kita tidak bisa memungkiri bahwa dari sekian ribu anak selalu ada 1, 2, 3 orang yang perkecualian. Oke, dan ribuan ini mengingat ini kasus pertama di Taruna Nusantara. Jadi sebenarnya sudah banyak sekali yang melalui apa yang diterapkan di sini. Kita ngobrol lebih jauh, Bu Ica dan juga Mas Nadi. Pak Cecep juga tetap bersama kami. Pak Cecep, kita akan kembali ke Anda usai jeda, tetap bersama kami. Tidak ada Polri melakukan penyadapan terhadap Bapak SBY. Di Sapa Indonesia Pagi akhir pekan, Sabtu dan Minggu pukul 7 pagi di Kompas TV. Tukul Arwana hadir dengan gaya baru dan tampilan baru, akan mengulas profil para pejabat pemerintahan mulai dari kehidupannya sampai the untold story. Mana ada pemimpin yang nyaman, Mas? Saya mau tanya pemimpin yang nyaman itu siapa? Saya mau sekolah sampai yang nyaman. Kamu berdiri dong, jangan jongkok terus. Ini. Saksikan The Interview with Tukul Arwana setiap Minggu pukul 10 malam di Kompas TV. Berita olahraga selalu ada di sekitar kita. Bendera Indonesia kembali berkibar di Olimpiade Rio de Janeiro, Brazil. Indonesia meraih medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis yang dimenangkan oleh ganda campuran. Pembalap muda Indonesia Rio Haryanto untuk pertama kalinya mencetak sejarah masuk ke ajang balapan internasional F1. Kebangkitan PSSI yang sebelumnya dibekukan oleh pemerintah merupakan awal kembalinya sepak bola Indonesia ke ajang internasional. Andy Murray berhasil merebut singgasana petenis nomor 1 dunia dari Novak Djokovic. Dapatkan informasi olahraga terkini. Kompas Sport di Kompas TV. Beragam peristiwa terpanas dalam seminggu kami hadirkan untuk Anda. Pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald John Trump dimulai pada Jumat pagi pekan ini. Nah, persoalan terbuka di luar ya tentu punya efek kemana-mana. 20 orang terjebak saat kereta roller coaster yang mereka tumpangi mendadak berhenti di ketinggian 30 meter. Kompas Sepekan, setiap Minggu pukul 4 sore di Kompas TV. Halo, selamat pagi Sport Lovers. Sudah saatnya kami datang dengan beragam informasi olahraga terkini. Kompas Sport, setiap hari di Kompas TV. Kreatif.
Kembali bersama kami, kita masih membicarakan mengenai kasus pembunuhan yang terjadi di SMA Taruna Nusantara. Pak Cecep Iskandar, Humas dari SMA Taruna Nusantara masih bersama kami. Pak Cecep, bagaimanapun juga ada dua sisi dari kejadian ini. Satu, mungkin saja Taruna Nusantara khawatir bagaimana kejadian ini bisa saja membuat pandangan miring terhadap SMA Taruna Nusantara. Tapi di sisi lain, ini kejadian pertama setelah puluhan tahun. Dari SMA sendiri, bagaimana dari kejadian ini bisa berangkat menuju yang meyakinkan begitu Pak, meyakinkan kepada semua bahwa ini bukanlah kejadian yang terpengaruh dari apa yang terjadi di dalam SMA, tapi benar-benar insiden pribadi dari mereka yang terlibat dalam insiden ini Pak. Ya, memang kami sempat khawatir terhadap nama baik, tapi yang lebih penting sebenarnya bagaimana kami segera memulihkan para siswa dan kemudian soal bagaimana dunia melihat kami, yaitu tentu kami tidak akan bisa tutup-tutupi karena semuanya bisa lihat dan faktanya memang ini kejadian yang dilakukan oleh seorang atau disebut saja oknum siswa yang tidak kami duga sama sekali. Seluruh siswa di kampus SMA Taruna Nusantara bahkan alumni bisa bersaksi sebenarnya apa yang terjadi di dalam. Tidak ada budaya yang permisif terhadap kekerasan dan lain-lain. Sebenarnya budaya yang dikembangkan seperti oleh saudara ketua Ikastara tadi, budaya asuh, dan itu terus-menerus dilakukan. Tentu saja ke dalam kami introspeksi dan ini bukan main-main. Kami tetap sungguh-sungguh untuk segera memulihkan kondisi siswa dan bahkan juga pamong, karena pamong atau guru pun kecewa, sedih, kaget, dan trauma bahkan. Ini kami minta bantuan dari psikiater, baik dari Ikastara maupun lembaga atau organisasi psikiater, dan juga bantuan dari Komite Sekolah SMA Taruna Nusantara. Jadi komitmen sekolah akan membantu proses penyidikan sepenuhnya? Tentu dari kemarin justru Kapolda sudah menyampaikan bahwa penyelidikan bisa cepat terkuak karena bantuan dan partisipasi atau kooperatif kami, ya, sikap kooperatif kami. Kami tidak ada yang tutup-tutupi, semuanya dibuka, bahkan dibantu karena kami paham apa yang terjadi di dalam asrama. Meski tidak paham mengapa seorang siswa ini kok bisa tega melakukan itu yang jauh dari didikan kami sebenarnya, karena bahkan untuk seorang siswa yang sakit saja semua siswa harus ikut merasakan empatinya, ya. Jadi tidak akan ada siswa yang menyakiti siswa lainnya, ya. Dan kalau terjadi mereka segera minta maaf, segera damai, kemudian kembali lagi karena budaya yang dikembangkan, budaya itu tadi saling asuh. Pak Cecep Iskandar, terima kasih banyak. Humas dari SMA Taruna Nusantara sudah bergabung bersama kami langsung dari Magelang dan memberikan informasi terkini, terutama terkait dengan rencana rekonstruksi yang akan berlangsung pada hari ini. Ada mungkin berbeda, Bu Ice. Pada saat saya sendiri tidak pernah berada di dalam asrama begitu. Berbedakah hubungan antara siswa, antara pelajar yang setiap hari bersama-sama tidak hanya di kelas, namun juga sampai ke keseharian mereka di asrama? Apakah ini mempengaruhi tidak hanya kedekatan mereka, tapi kalau ada masalahnya pun lebih intens sehingga menuju kepada ini? Pastinya, karena semakin banyak waktu yang dihabiskan oleh anak-anak itu bersama-sama, tingkat konfliknya pasti makin tinggi. Makanya sekolah-sekolah asrama seperti itu biasanya mempunyai sistem pamong yang sangat ketat untuk melihat anak-anak itu bagaimana, dan saya rasa tidak ada masalah dengan Taruna Nusantara untuk sistem among tadi, karena anak-anak itu diawasi dan bahkan tadi Pak Mas Dhani sudah menyampaikan sampai 3 kali sehari. Itu cukup intensif kalau menurut saya. Hanya ketika kita melihat ada kejadian semacam ini, saya pikir ada yang perlu kemudian diperhatikan, yaitu telusuran setiap siswa sebelum masuk ke Taruna Nusantara ini. Karena mengingat konteks sekolah yang
yang begitu intensif hubungan antara satu anak dengan anak yang lain, maka penelusuran ke belakang anak-anak ini menjadi penting ketika masuk ke sana. Karena penelusuran tidak hanya karena rekam jejak, tidak hanya dari aspek kemampuan akademiknya saja, tetapi berbagai hal yang menyangkut psikologis itu juga harus ditelusuri ke belakang. Anak-anak ini ketika SD dan SMP seperti apa? Karena saya tahu Taruna Nusantara ingin menghasilkan lulusan-lulusan yang dalam tanda kutip mempunyai kualitas yang lebih baik untuk berpartisipasi dalam pengembangan Indonesia. Semua sekolah adalah menyiapkan generasi muda dan Taruna Nusantara memilih cara itu. Oleh sebab itu, karena cara demikian, maka telusur ke belakang ini menjadi penting. Sehingga anak-anak itu ketika di dalam asrama, di sekolah, bisa lebih mudah untuk dideteksi secara individual mana-mana yang membutuhkan perhatian lebih banyak daripada yang lain. Jadi bukan menghalangi mereka ya, tapi mungkin membedakan untuk perhatian itu tadi ya. Bukan menghalangi, karena ini lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu harus memberikan ruang kepada siapapun. Oke, itu mungkin catatan dari Bu Ica terhadap apa yang bisa dilakukan itu ke depannya. Kembali lagi ke hubungan tadi. Hubungan saya menarik tadi Pak Cecep mengatakan bahwa sementara kalau sesuatu yang terjadi bukan kasus pembunuhan seperti ini, tapi kalau ada yang sakit saja semua harus bisa merasakan. Memang ini yang diterapkan di sesama siswa di Taruna Nusantara ini. Memang sangat terasa sekali. Saya agak kagum juga bagaimana ternyata alumni juga langsung turun tangan. Kenapa sampai merasa alumni harus turun tangan dalam kasus ini? Betul, karena itu tadi. Jadi sistem kekeluargaan yang diterapkan di sekolah itu selama 3 tahun, walaupun saya udah lulus 20 tahun ya, tapi rasa kekeluargaan itu masih sangat kuat kita. Alumni masih sangat ikut memiliki sekolah kita ini, bahwa kalau sekolah kita ada kejadian, nah kita perlu ikut merasa untuk membantu apa yang bisa kita bantu. Jadi begitu mendengar ada pembunuhan di sekolah, apa yang langsung terpikirkan pada waktu itu? Yang saya terpikir pertama kali, nggak mungkin ini, kayaknya impossible, ini nggak masuk logika. Pertama kali ya saya pikir, ini adalah tragedi, ini hanya kasus. Karena selama 27 tahun baru pertama kali terjadi, dari sekitar 7.000 alumni yang sudah lulus, plus siswa di sana kurang lebih 1.900 misalnya gitu ya. Itu saya rasa itu di luar nalar kita semua. Nah di antara 7.000 yang sudah lulus pun sekarang kalau bisa saya informasikan, itu juga sudah menapaki karir-karir yang gemilang di profesi mereka masing-masing, misalnya di TNI dan Polri, kemudian di sipil, pemerintahan dan sebagainya. Dan itu adalah hasil atau output dari pendidikan kita gitu. Jadi tidak ada, mungkin kan sorotannya sekarang ini adalah bagaimana pendidikan itu dan kedisiplinan itu diterapkan di Taruna Nusantara. Itu langsung menjadi pertanyaan banyak orang. Lalu bagaimana kehidupan di dalam asrama ini mempengaruhi hubungan antar individu. Menurut Anda dari dua aspek ini di Taruna Nusantara, tidak ada satupun yang bisa mendorong seseorang untuk akhirnya berujung pada kekerasan? Tidak. Ya, jadi ini bukan budaya kekerasan. Kita tidak bicara budaya kekerasan, kita bicara tragedi kriminal begitu ya. Di Taruna Nusantara itu ada kode kehormatan siswa, ada 9 kode kehormatan siswa. Di antaranya pantang mencontek, menipu, mencuri, berkelahi, berbuat asusila, dan pantang menggunakan narkoba. Berkelahi pun nggak boleh. Saya selama 3 tahun di sana bahkan didorong, dipukul oleh abang atau senior atau bahkan teman saya, nggak pernah sama sekali. Sama jadi pamong, bukan tidak ada yang ada saja konflik itu ada saja begitu ya. Bahwa pelanggaran penyimpangan saya rasa ada, tapi sampai mengarah pada pembunuhan, nah itu. Ya, Oke, baik, itu catatannya Bu Ica. Terima kasih juga atas catatan Anda tadi, apa yang bisa diperbaiki mungkin agar tidak terjadi seperti ini lagi. Terima kasih Mas Tadi, dan kita ikut juga prihatin tentang apa yang terjadi di Taruna Nusantara ini. Kita harapkan jangan pernah terjadi lagi di Taruna Nusantara ataupun dimanapun sekolah di Indonesia ini. Kita akan kembali di Sapa Indonesia Pagi dengan informasi lain. Mungkin Anda sudah menunggu informasi olahraga khususnya dari Arsenal dan Manchester City. Sempat unggul 2-0 tapi akhirnya harus puas dengan hasil imbang 2-2. City yang sempat unggul sebentar. Dan ada informasi dari Real Madrid yang melanjutkan tren positif seusai menekuk Deportivo Alaves. Dan ini adalah 3 gol tanpa balas pada Jornada ke-29 La Liga. Informasinya nanti akan kami rangkai dengan informasi yang tidak kalah serunya dari Barcelona yang sukses mencuri poin sempurna usai membungkam Granada 4-1 dalam laga Senin ini hari. Semuanya saat kami kembali.
penting apa yang mereka lakukan berdampak sosial bagi orang lain. Inilah saatnya anak-anak muda Indonesia untuk menjadi social entrepreneurs. Do more, do good, Big Bang. Big Bang Show. Setiap minggu pukul 8 malam di Kompas TV. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali menjumpai Anda dengan informasi terbaru. Jalani pagi harimu dengan update berita terbaru. Polisi menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat penjualan sepeda motor. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Bersama kami bertiga, saya Timothy Marbun. Saya Gloria Oyong. Dan saya Bayu Sutiono. Di Kompas TV. Ini kerja nggak profesional sama sekali. Masa ada kerja pakai software kayak gini? Ngerti nggak kamu nggak kan? Dan memang tampak seperti tempat perkumpulan di sini, ada karpet merah. Ambulan ini ingin masuk ke dalam. Permisi Bu, Pak, permisi. Biar dikasih jalan. Pak, ayo Pak. Aima, setiap Senin pukul 8 malam di Kompas TV. Indonesia ini adalah kumpulan dari manusia-manusia yang mempunyai gen patriot. Tapi kan memang nggak banyak kasus lain karena pada saat itu dianggap menjadi suatu kegaduhan, itu terpending. Jangan berani-berani lagi untuk melakukan pungli. Sepatu artinya apa? Mungkin tempat panas atau apa, saya tidak tahu. Satu meja hadir setiap Senin pukul 10 malam di Kompas TV. Reklamasi ketika itu merusak tempat lain untuk mengambil pasir karena harta hasil rampokannya yang kemudian kita sebut sebagai korupsi itu ditanamkan. Pada saat pasar ikan sudah terbentuk, itu sebenarnya kota Batavia sudah tidak Ya, selamat pagi untuk Anda penggemar sepak bola dari Liga Inggris, karena saya dengan Glory sebentar lagi akan menyampaikan beberapa informasinya. Dan penggemar Barcelona, Real Madrid juga tunggu ya, sebentar ada lagi beritanya? kita akan hadir. Ada, dari Liga Premier Inggris dulu. Ini big match ya di minggu malam waktu Indonesia, Arsenal dan Manchester City. Hasilnya seperti apa? Ternyata mereka harus puas dengan hasil imbang 2-2. Dan berarti mereka hanya meraih 1 poin, di mana Arsenal tidak beranjak dari posisi 6 klasemen sementara. Sedangkan Manchester City terpaksa dengan perolehan hanya 1 turun ke peringkat 4. Laga sengit tersaji saat Arsenal menjamu Manchester City dalam lanjutan Liga Premier Inggris minggu malam. Gol cepat Leroy Sané pada menit ke-5 usai memanfaatkan umpan lambung Kevin De Bruyne mengejutkan publik tuan rumah yang memadati Emirates Stadium. Meriam London baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-40 melalui gol Theo Walcott. Namun keunggulan Arsenal tidak berlangsung lama. Berselang 2 menit, Sergio Aguero mampu membuat The Citizen unggul 2-1 yang bertahan hingga paruh pertama usai. Tensi permainan semakin meningkat di interval kedua. The Gunners kembali berhasil mencetak gol penyeimbang pada menit ke-53. Berawal dari sepak pojok Mesut Ozil, tandukan skuadran Mustafi sukses menjebol gawang Willy Caballero. Hingga peluit panjang tak ada tambahan gol yang tercipta. Hanya meraih tambahan 1 angka, skuad racikan Arsene Wenger tak beranjak dari posisi ke-6 klasemen dengan mengemas 51 poin. Sementara Manchester Biru turun ke urutan 4 dengan koleksi 58 angka. Ya, itu hasil itu sementaranya tadi ya. ya. Oke, kita nantikan lagi lah laga-laga nantinya. Nah, sementara itu saudara, duel 2 tim papan bawah Liga Primer, Swansea City kontra Middlesbrough berakhir tanpa pemenang. Kedua tim harus puas dengan hasil imbang juga tanpa gol kali ini. Menerima lawatan Middlesbrough di Liberty Stadium, The Swan berapa kali berpeluang memecah kebuntuan. Namun hingga 2 kali 45 menit, skuad besutan Paul Clement ini tak mampu mengoyak gawang tim tamu yang dikawal oleh Victor Valdes. Skor imbang tanpa gol membuat kedua tim semakin dekat dengan ancaman degradasi. Swansea berada di urutan ke-17 klasemen berselisih 1 poin dengan tim di zona merah, sementara The Borough hanya 1 tingkat di atas tim juru kunci. Dari Liga Premier Inggris kita ke La Liga Spanyol.
Real Madrid dulu. Ya kalau Real Madrid saya yang bacakan ya. Ya, silakan Bay. Ini penting ini kan ya. Tuh, Madrid melanjutkan tren positif mereka usai menekuk Deportivo Alaves 3 gol tanpa balas di Jornada ke-29 untuk La Liga. Kemenangan ini semakin menegaskan El Real sebagai satu-satunya tim di La Liga yang belum tersentuh kekalahan di kandang sendiri. Menjamu Deportivo Alaves pada Jornada ke-29 La Liga Spanyol, Real Madrid sempat kesulitan mengembangkan permainan di menit-menit awal. El Real baru bisa memecah kebuntuan kala pertandingan bergulir tepat setengah jam. Menerima sodoran bola diagonal Daniel Carvajal, sepakan Karim Benzema melesak ke gawang Fernando Pacheco. Los Blancos unggul 1-0 hingga paruh pertama usai. Armada besutan Zinedine Zidane baru bisa menambah keunggulan pada menit ke-85. Melalui sepakan Isco usai menuntaskan asis Cristiano Ronaldo. 2 menit jelang bubaran, Nacho akhirnya melengkapi kemenangan Los Merengues menjadi 3-0. Kemenangan ini membuat Real Madrid kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengantongi 68 angka, sekaligus menjadi tim yang belum terkalahkan di laga kandang partai musim ini. Nah, itu Madrid. Sementara saingan terberat Madrid Barcelona dong. Barcelona ini sukses Bay mencuri poin sempurna ini. Diwakili deh ya. Membungkam Granada 4-1. Kita wakili Timothy dulu lah dalam hal ini ya, karena dia suka sekali sama Barcelona kan. Kebobolan ini Barcelona. Senin ini hari terjadinya. Gitu ya, Bay? Iya, kebobolan. Harus kita panas-panasi sedikit. Nah, tambahan 3 poin menjadi modal Blaugrana ini untuk terus membuntuti Real Madrid yang berada di puncak klasemen. Barcelona menyambangi Estadio Nuevo Los Carmenes, markas Granada tanpa diperkuat Lionel Messi. Tanpa kehadiran sang mega bintang, El Barça sempat kesulitan menembus pertahanan El Grana pada paruh pertama laga. Namun semenit jelang masa rehat, umpan lambung Jordi Alba dari tengah lapangan sukses dituntaskan dengan tendangan chip Luis Suarez untuk menjadi gol pembeda pada interval pertama. Skor 1-0 mengantarkan para pemain masuk ruang ganti. Tak ingin dipermalukan di depan pendukungnya, Jeremy Boga berhasil mencetak gol penyeimbang bagi armada Lucas Alcaraz 5 menit pasca turun minum. Namun pasukan Katalan kembali unggul pada menit 64 melalui sontekan Paco Alcacer. 7 menit jelang bubaran, giliran Ivan Rakitic yang sukses menggetarkan jala Guillermo Ochoa. Armada Luis Enrique semakin menjauh 3-1. Neymar akhirnya memantapkan kemenangan Blaugrana usai menyambar crossing Paco Alcacer. Hasil ini membuat Barcelona yang mengemas 66 poin kini berjarak 2 angka dari Real Madrid yang memuncaki klasemen. Ya, itu masih susul-susulan ya, masih tipis bedanya antara Real Madrid puncak klasemen dengan nomor 2 Barcelona, masih seru. Nah, sementara di pertandingan yang lain, Sevilla gagal merebut kembali posisi ketiga dari Atletico Madrid usai ditahan imbang secara mengejutkan oleh Sporting Gijon. Sevilla bermain di depan ribuan pendukungnya sendiri di Estadio Ramon Sánchez Pizjuan. Terbebani target harus menang atau meraih 3 poin saat menjamu Sporting Gijon. Tampaknya ini membuat mereka bermain tidak lepas. Serangan bertubi-tubi yang digalang Pablo Sarabia dan teman-teman tidak juga berhasil menghasilkan 1 gol. Ini terjadi juga berkat ketangkasan dari kiper tim tamu Piku Cuea yang hampir selalu mementahkan serangan Sevilla. Meski kemudian pelatih Jorge Sampaoli sudah memasukkan Stefan Jovetic di babak kedua, tim asal Andalusia ini masih saja menemui kebuntuan. Piku Cuea benar-benar menjadi tembok tebal yang sulit ditembus. Skor imbang tanpa gol tetap tidak berubah di papan skor hingga laga usai, dan hasil ini membuat Sevilla harus puas menghuni posisi 4 klasemen sementara meski memiliki poin 58 sama dengan rivalnya Atletico Madrid yang berada di peringkat ketiga. Dari Serie A Italia ini Juventus gagal mencuri poin penuh saat menyambangi Stadion San Paulo ini ya. Pada giornata ke-30 selesai dipaksa bermain imbang 1-1 kontra Napoli. Ada tambahan 1 poin yang tidak merubah posisi kedua tim di papan klasemen sementara di Serie A Italia.
Pemuncak klasemen Juventus terlibat bentrok dengan Napoli pada giornata ke-30 Serie A Senin dini hari. Bianconeri mampu unggul cepat saat pertandingan bergulir 7 menit. Menyambut sodoran bola dari Miralem Pjanic, Shapakan Sami Khedira melesak ke sisi kiri gawang Rafael. Menyambut sodoran bola kerjasama Miralem Pjanic. Skuad La Vecchia Signora memimpin 1-0 hingga paruh pertama usai. Saat laga tepat berumur 1 jam, publik Stadio San Paolo bergemuruh. Setelah Marek Hamsik sukses menggetarkan jala Gianluigi Buffon untuk mengubah kedudukan menjadi 1-1. Tidak ada lagi gol pembeda yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang. Juventus tetap masih kokoh di puncak tangga Serie A dengan mengemas 74 poin, sedangkan Napoli gagal menempel AS Roma yang berada di urutan kedua dengan selisih 4 angka. Masih dari Liga Italia, AC Milan harus puas berbagi angka 1-1 kontra Pescara di laga lain. Fiorentina juga sukses meraih poin penuh usai menang tipis 1-0 atas Bologna. Kita saksikan gol-gol dari 2 pertandingan ini. Meski berstatus tim tamu, AC Milan bermain agresif kala menghadapi Pescara pada laga Serie A Minggu malam. Rossoneri sempat tertinggal lebih dulu saat pertandingan baru berumur 10 menit. Setelah kiper Gianluigi Donnarumma gagal mengantisipasi bola back pass dari Gabriel Paletta. 4 menit jelang turun minum, tendangan voli Mario Pasalic berbuah gol penyeimbang bagi armada Vincenzo Montella. Sepanjang paruh kedua tidak ada gol pembeda yang tercipta. Skor 1-1 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Bermain di depan publik Stadio Artemio Franchi, Fiorentina tampil dominan kala menjamu Bologna pada giornata ke-30 Serie A. Sejumlah peluang tercipta bagi skuad La Viola, namun tidak ada yang berbuah gol hingga paruh pertama usai. Kebuntuan pasukan Paulo Sousa baru terpecahkan 5 menit pasca masa rehat. Menyambut crossing Jorge Milic, sundulan Koma Babakar gagal diredam kiper Antonio Mirante. Tambahan 3 poin tidak mengubah posisi Fiorentina pada urutan ke-8 klasemen sementara Serie A Italia dengan mengoleksi 51 poin. Settimo minuto di questo secondo tempo, calcio a volte strano, l'uscita di Kalinic. Kita beralih ke arena bulu tangkis. Bulu tangkis, tuh, ya kan? Stadion kita ini di belakang. Ya kan? Karena apa? Karena ada India terbuka, Super Series 2017. Karena apa lagi? Karena Indonesia meraih gelar juara di sana. Menang lagi. Kevin Sanjaya Sukamulyo, Marcus Fernaldi Gideon tampil sebagai juara. Selesai mengalahkan rekannya pelatnas ini masih Indonesia juga ya? Sama Indonesia. Betul, di pelatnasnya ada Ricky Karandaswandi dan juga Angga Pratama, 2 game langsung. 2 wakil Indonesia Kevin Sanjaya Sukamulyo, Marcus Fernaldi Gideon dan juga Ricky Karandaswandi serta Angga Pratama bertemu di final nomor ganda putra India Terbuka Super Series 2017. Nah, namun laga yang berlangsung di Siriford Indoor Stadium ini akhirnya dimenangkan oleh Kevin Marcus. 2 set langsung, angkanya lumayan jauh ini ya, 21-11, 21-15. Dan dengan demikian Kevin Marcus berhasil mempertahankan gelar di India Terbuka Super Series dan tahun lalu pasangan ini juga menang atas Ricky Angga di partai puncak. Jadi masih pasangan terbaik sejauh ini mereka untuk ganda putra di dunia. Betul, ya jadi ini ulangan final India Terbuka tahun lalu. Kevin Marcus mengalahkan Ricky Angga. Tahun ini terjadi lagi ulangannya, tapi Ricky Angga belum berhasil membalas ya. Jadi 2-0 lah untuk India Open kali ini. Stabil, juara Kevin terus Marcus. Untuk Kevin dan Marcus berarti sudah semakin berkarir di dunia bulu tangkis. Kita lihat cemerlang ya. Setuju Glo, tampaknya sudah makin stabil ganda-ganda putra Indonesia untuk kesempatan kali ini. Mereka terus masuk final dan mudah-mudahan yang terbaik. Kalau nanti ada kejuaraan-kejuaraan yang bergu begitu, ini modal-modal penting bagi kita. Terutama Kevin Marcus karena mereka nomor 1 dunia sekarang. Bangga deh kita ya untuk Indonesia masih dari cabang bulu tangkis. Ya. Dan informasi tadi juga mengakhiri informasi olahraga di Sapa Indonesia Pagi. Kita akan kembali dengan informasi dari aksi-aksi yang menjadi viral di media sosial, termasuk berita dari portal online. Nah ini salah satunya nih, aksi dari Michael Guerra. Ya, Michael Guerra ini menjadi viral karena ia mengendarai sepeda dengan bergaya seperti Superman. Tuh dia ya. Ya ampun. Wow, Bayu yang suka bersepeda bagaimana, Bay? Enggak lah, saya enggak. Tapi atraksi ini harus dilakukan oleh profesional ya. Jangan main-main tuh. Dia dengan gaya Superman-nya menyusul teman-temannya. Yang bagus sepedanya kayaknya ini ya. Tapi nanti kita lihat mengapa dia melakukan ini.
Jangan kemana-mana. Kemudian yang lain? Ada sebuah kafe yang akan bawa Anda bernostalgia ke era permainan tahun 90-an, yaitu Mario Bros. Anda ingat dengan permainan itu? Nah, kafe ini mengadopsi semuanya, mulai dari interior hingga menu dan juga pramusajinya. Pramusajinya juga ya, berpakaian seperti itu dia mereka. Oh iya, menarik ini ya. Nanti kita akan lengkapi di mana ada kafe ini. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia. Sejak tahun 69 sampai 70 itu beliau tinggal di Jakarta. Dengan anak-anaknya itu sudah harus menyingkir. Selamat malam saudara, Kompas Malam kembali menyapa Anda dengan informasi hangat sepanjang hari. Malam hari, waktu yang tepat untuk menambah wawasan informasi sebagai bekal untuk esok hari. Hukumnya apakah sudah rampung saya belum tahu, saya akan cek dulu. Tetapi yang jelas kalau di sini memakai batu bara udah nggak benar. Kompas Malam, setiap hari pukul 9 malam, live di Kompas TV. Selamat pagi. Selamat pagi Indonesia, kita berjumpa lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Awali akhir pekan Anda dengan update berita teraktual. Kami akan menghangatkan pagi hari Anda dengan beragam informasi dan juga tamu-tamu spesial. Tidak ada Polri melakukan penyadapan terhadap Bapak SBY. Di Sapa Indonesia Pagi Akhir Pekan, Sabtu dan Minggu pukul 7 pagi di Kompas TV. Tukul Arwana hadir dengan gaya baru dan tampilan baru, akan mengulas profil para pejabat pemerintahan mulai dari kehidupannya sampai the untold story. Mana ada pemimpin yang nyaman, Mas? Saya mau tanya pemimpin yang nyaman itu siapa? Saya mau sekolah sama pemimpin yang nyaman. Kamu berdiri dong, jangan jongkok terus. Ini. Saksikan The Interview with Tukul Arwana setiap Minggu pukul 10 malam di Kompas TV. Berita olahraga selalu ada di sekitar kita. Bendera Indonesia kembali berkibar di Olimpiade Rio de Janeiro, Brazil. Indonesia meraih medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis yang dimenangkan oleh ganda campuran. Pebalap muda Indonesia Rio Haryanto untuk pertama kalinya mencetak sejarah masuk ke ajang balapan internasional F1. Kebangkitan PSSI. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, ada informasi dari bencana yang terjadi di Kolombia. Sedikitnya ada 210 orang yang meninggal dunia akibat longsor yang terjadi di Kolombia. Dan diduga masih banyak korban yang tertimbun longsor ini. Presiden Kolombia Juan Manuel Santos mengatakan bahwa jumlah korban meninggal dunia saat ini mencapai 210 orang, sementara korban luka mencapai 203 orang. Petugas penanggulangan bencana setempat terus berupaya melakukan pencarian terhadap korban yang diduga masih tertimbun oleh longsor. Korban selamat kini mengungsi ke sejumlah posko yang telah disediakan oleh pemerintah setempat. Ya, jadi beberapa peristiwa dari mancanegara terutama akibat bencana alam seperti yang terjadi di Kolombia, di Peru juga masih menjadi sorotan ya. Dan yang di Indonesia juga terjadi di Ponorogo. Betul, dan yang lain kita akan juga sampaikan ini mengenai seorang pria yang telah menyelesaikan misi yang luar biasa. Apa misinya? Ia melakukan perjalanan mengelilingi dunia dengan mengendarai sepeda. Nah, tapi sepedanya ini punya dia bukan kira-kira ya? Ternyata disewa. Oh, sepeda sewaan ya. Itu uniknya. Pengendara sepeda yang diketahui bernama Chris Astle Smith ini ternyata menyewa sepeda di Westminster, London untuk kemudian ia pakai melakukan perjalanan keliling dunia. Bukan tanpa tujuan, aksi traveler yang sedikit nekat bin gila ini dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah uang. Dan dia berharap ada 25.000 pound sterling yang terkumpul yang akan dia peruntukkan bagi anak-anak tidak mampu. Pria yang berasal dari Acton, London, Inggris ini melakukan perjalanannya melalui 7 kota dan 4 benua. Waktunya nih bukan main loh, hanya dalam waktu 3 minggu. Mungkin karena Eropa ya tim ya. Jadi dia bisa secepat itu. Mungkin terlihat mustahil, tapi dalam situasi tertentu sepeda ini kemudian harus ia lipat, kemudian ia terbang.
untuk tujuan berikutnya. Jadi tidak selamanya dia kemudian melakukannya dengan mengayuh sepeda. Makanya dia bisa ganti pindah benua itu dengan pesawat sebenarnya. Tapi sepedanya dibawa terus begitu ya? Tuh, sepeda sewaan ini ya. Perjalanan ini juga untuk memperkenalkan event amal Dreams Come True yang akan berlangsung pada bulan Agustus 2017 ini. Perjalanan sepeda Chris yang membawanya melalui kota-kota terkenal di dunia, sebut saja Las Vegas, San Francisco di Amerika Serikat, Roma, Italia, Paris, Prancis. Di Dubai nih. Woi, di Dubai. Dia mungkin sudah capek ya. Agak capek. Cuman kalau kita tadi tahu bahwa dia menyewanya itu di London, dia harus kembali lagi kan ke London untuk mengembalikan sepeda sewaan ini. Ya, berapa itu kira-kira tarifnya ya? Sepeda sewaan yang pakai kartu kredit kan kalau di London itu. Jadi kalau terlambat sekian hari sebenarnya denda terus. Saya nggak tahu tuh dendanya udah berapa. Itu amalnya dia juga ya. Jadi jangan-jangan takutnya uang amalnya habis buat bayar. Iya, duit amalnya terkumpul tapi habis buat bayar sepedanya. Saya nggak ngerti lah itu. Paling tidak jadi sorotan dunia kan, dan banyak yang akan menyumbang. Atau dia harus buru-buru. Yang penting ya dia bisa keliling tapi kembali dengan cepat. Makanya dia mungkin boleh pakai konsep yang ini nih. Sepeda berikutnya ini. Jadi terburu-buru ya. Betul, ini akhirnya yang satu ini bisa lebih cepat soalnya. Nggak pakai rem kayaknya tim ya, karena itu saking cepatnya. Ya, ini netizen terperangah dengan sebuah aksi dari seorang pesepeda unik dan cukup menantang ini. Karena dia bersepeda menirukan gaya superhero Superman. Ada atlet sepeda Michael Guerra yang membuat kita menahan nafas ketika melihat aksinya. Karena ya jadi nggak ngerem kan, namun sebelum kami tampilkan, kami ingatkan Anda adegan ini tidak boleh ditiru karena dilakukan oleh atlet profesional tuh. Hati-hati ketika Anda itu teman-temannya di sebelah kanan mengayuh, dia nggak mengayuh lagi dengan gaya Superman itu malah lebih cepat ya. Ada ini kali aerodinamis ya, karena kakinya diangkat, jadi lebih cepat. Iya, saya nggak tahu juga. Ini dia aksi yang dilakukan Michael Guerra ketika dengan sepeda jenis fiksi ia menuruni bukit. Jadi betul-betul ini cukup berbahaya karena fiksi itu kan di pedalnya dia bisa mengerem. Ini dia kakinya dia ke belakangin. Ya, bagaimana mengambil kalau Anda lihat tuh pedalnya kan bergerak terus ya. Nah, ini dia mau mengubah kemudian gayanya lagi ya. Ya, tapi ini belum sampai selesai atau belum dia kemudian mengubahnya menjadi untuk mengayuh biasa. Aksinya ini ditiru juga, semakin menarik ini ya ketika ditiru oleh seorang pengendara sepeda motor di sampingnya. Oh gitu? Wah, ikutan. Ya. Tidak mau kalah juga. Ini yang nggak boleh ditiru, betul-betul nggak boleh ditiru nih. Tapi yang Anda harus ingat juga, ternyata pesepeda motor ini juga bukan orang biasa atau pengguna jalan biasa ya, karena dia juga adalah seorang atlet terlatih gitu kan. Nah, ini cara dia mengembalikan ayunannya begitu unik juga, yang mengerem dengan kakinya dia tadi ya. dengan kaki dulu. Baru kemudian dia ayuh lagi. Karena kalau itu cepat dia salah menaruh kaki kan malah luka. Jatuh ya. Jadi ini keseimbangan kecepatan dan apa itu ya, perut ya, otot perut. Bisa jadi. Nanti itu untung tidak melewati mobil ya. Kalau mobil ada lewat terus mobilnya niru juga gitu. Driver mobil itu meniru juga. Gak kelihatan juga kalau mobil niru soalnya. Iya, itu sekali lagi ya, jangan ada tiru tanpa tentunya pelatihan dan juga kemampuan, keseimbangan yang luar biasa. Udah latihan ya. Itu ada lawakannya kan dulu. Itu Warkop Dono Kasino Indro di dalam kaset lawakannya dia bilang begitu motor itu cepat karena menunduk, nggak lama motor itu dibalap lagi sama bis. Begitu dilihat sama pengendara motor, semua di dalam penumpangnya semuanya menunduk. Ini kejadian. Kalau yang ini pengaruh ya, kalau yang itu satu kayaknya. Oke, kita lawakan. Masih dari eranya Warkop tadi, kita mundur ke era 90-an. Anda pasti ingat dengan Mario Bros, itu sempat menjadi mainan Super Mario itu sempat menjadi mainan yang mungkin paling dimainkan pada era itu. Karena menampilkan dunia yang berbeda dibandingkan Atari, tembak-tembakan. Gitu, ya? Ingat lagunya. Gloria masih ingat lagunya. Nah, buat penggemarnya mungkin mau ke kafe dengan tema khusus permainan 8 bit ini. Dan ini hadir di Washington DC, Amerika Serikat. Ya, ini dia kafenya ya. Minumannya segala sesuatunya ini pasti namanya ada hubungannya sama game. Suasana kafenya juga ditujukan untuk pengunjung dewasa karena menyajikan menu yang mengandung alkohol ya. Sayang sekali ya, padahal anak-anak pasti senang juga kalau ada jus di dalam kan. Tapi kan Mario ini justru untuk anak-anak yang kini sudah dewasa. Untuk mereka yang sudah alumni 90-an begitu ya. Inspirasi dari permainan Super Mario Bros, suasana kafe ini namanya bukan Mario Bros Cafe, namanya Cherry Blossom. Tapi dengan interior serba Mario. Mulai dari hiasan dinding, tadi ya gambar 8 bit, kotak-kotak tadi, gantungan lampu. Nah ini dia ya, juru masaknya tadi pakai baju Mario ya. Dan nuansanya semakin terasa ketika para pelayan dan juga juru masaknya
pakai baju Luigi dan juga Mario. Ya, ternyata ini dikelola perusahaan asal Jepang, kafe tematik yang baru dibuka tahun 2017 di Amerika Serikat ini menjadi incaran pecinta games. Namun meskipun dekorasinya menarik untuk anak-anak, sekali lagi kafe ini untuk orang dewasa karena menunya semua adalah minuman beralkohol dan buka hingga tengah malam. Itu dia. Sampai bunga-bunganya ya. Kayaknya setelah keluar dari kafe itu akan yang lagi tuh lagunya sampai rumah. Pasti. Atau merasa lagu yang di bawah tanah masih ingat? Oh, kalau Marionya menjadi besar ya makan jamur ya kayak gitu juga bunyinya. Glory pemain juga ternyata. Saya penggemar besar Mario Bros. Oke, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Sapa Indonesia pagi hari ini. Jangan lupa besok masih ada informasi menarik dan juga terkini lain yang kami hadirkan pukul 7 pagi. Dan Anda juga bisa menyaksikannya di kompas.tv/live secara langsung. Oke, terima kasih banyak Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia pagi. Besok kita hadir pukul 7. Saya Timothy Marbun. Saya Glory Oyong. Dan saya Bayu Sutiono. Sampai jumpa besok dan kita tutup dengan keliling dunia tadi. Pakai dengan sepeda sewaan. Sampai jumpa. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. Yeah, I'm so bad, that's the truth. I guess you're digging the show. Open the door, you want some more. When you wanna leave, let me know. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. Tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind.